Selamat House, kau dihadiahi 1 poin pencerahan untuk kehidupan barumu. Tugas hari ini, gunakan poin pencerahan untuk mengolah tinju runtuh gunung dan kalahkan 2 kultivator di hadapanmu. Hadiah, 3 poin pencerahan. Siapa sebenarnya kau? Kalau begitu, biarkan aku memahami tinju runtuh gunung ini. Sistem, gunakan 1 pencerahan. House memahami skill tinju runtuh gunung. Mengkonsumsi 1 poin pencerahan. The film was translated and narrated by M Media. Tinju runtuh gunung. Tinju runtuh gunung di alam penyempurnaan agung. Dia memahaminya hanya dalam sekejap. Syukurlah itu tinju runtuh gunung. Meskipun lautan ki hancur, seseorang masih bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk melepaskan kekuatan tinju. Bahkan kultivator dengan kultivasi yang sangat tinggi juga akan membutuhkan waktu beberapa bulan. Bagaimana seseorang dengan bakat biasa melakukannya? Lin Feng, aku salah. Tolong, kau orang hebat. Jangan menyimpan dendam pada orang kecil sepertiku. Jangan bunuh aku. Ampuni aku. Lautan ki kalian telah dihancurkan olehku. Kalian tidak bisa lagi berbuat jahat di masa depan. Kembalilah dan beritahu keluarga Lin. Aku, Lin Feng, akan kembali cepat atau lambat. Keluar. Pergi. Selesaikan misi. House berhasil mengalahkan 2 kultivator. Hadiah, 3 poin pencerahan. Ada total 3 poin pencerahan. Meskipun tubuh fisik ini biasa saja, tetapi selama aku mengandalkan sistem dan terus meningkatkan kultivasiku, aku pasti bisa menemukan cara untuk memperbaiki lautan kiku. Pada saat itu, aku pasti akan kembali ke benua roh timur dan membalas dendam puncak emas unguku. Alam Suci Taisu. Penilaian dan seleksi murid akan segera dimulai. House, Anda memiliki misi. Berpartisipasi dalam seleksi Alam Suci Taitsu dan menjadi murid dalam. Hadiah, 2 poin pencerahan. Alam Suci Taisu. Aku dengar bahwa orang yang pernah menaklukkan benua roh timur, Kaisar Agung Abadi Lin Xianshao, berasal dari Alam Suci Taisu. Ada sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya di sana. Mungkin itu bisa membantuku memulihkan lautan kiku. Alam Suci Taisu. Selanjutnya, cahaya merah. Bakat biasa diterima sebagai murid luar. Di antara 100 lebih yang diuji, hanya 1 murid luar yang diterima. Setiap angkatan lebih buruk dari yang sebelumnya. Ketua benar sekali. Jika tidak ada murid lain dengan bakat setingkat putra suci yang muncul segera, Alam Suci Taisu kita akan benar-benar hancur sepenuhnya. Jangan terlalu berharap. Tidak akan ada jenius yang muncul. Aku akan mencobanya. Aku menggunakan mata dharmaku untuk mengamati anak ini. Dia tidak memiliki fondasi, dan tiannya menunjukkan tanda-tanda hancur. Dia adalah seseorang yang secara alami tidak mampu untuk memadamkan laut ki. Orang yang sakit-sakitan. Ambang batas seleksi untuk murid Taisu begitu rendah. Bahkan seorang lumpuh berhasil menyelinap masuk. Cepat usir dia. Seseorang, usir dia. Tunggu. Alam Suci Taisu yang bermartabat ini, namun memilih murid begitu sembarangan. Aku menempuh ribuan mil untuk datang ke sini mencari bimbingan. Dan kau bahkan tidak berani membiarkanku menguji di menara kaca. Kau bahkan tidak bisa memadamkan 1 laut ki pun. Seorang sampah. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menyentuh menara kaca? Usir dia. Ketua, tunggu. Sejak zaman kuno, Alam Suci Taisu kita telah memilih murid, selalu menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Bahkan jika mereka hanya manusia biasa, mereka harus diberi kesempatan untuk dinilai. Mengapa tidak membiarkannya mencoba? Dan kemudian membuat penilaian? Kalau begitu biarkan dia mencoba, dan biarkan semua orang melihat juga. Seorang lumpuh tetaplah lumpuh pada akhirnya. Aku bertanya-tanya, apakah sistem pencerahan bisa mengaktifkan menara kaca ini? Sistem. Aktifkan pencerahan. Menaktifkan pencerahan mengkonsumsi 1 poin pencerahan. Anak ini, bakatnya terlalu buruk. Menara kaca dapat memancarkan cahaya, itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Jadi menara kaca 9 warna itu mengandung prinsip-prinsip Dao Agung yang mengatur operasi langit dan bumi. Seperti kata pepatah, Dao mengikuti alam, Dao Agung tidak berwujud. Semua Dharma adalah bentuk kosong. Bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Lihat, 3 berkas cahaya. Pertemuan langka dalam 100 tahun. Cahaya 3 warna, bakat yang luar biasa, bisa diterima sebagai murid dalam. Hanya murid dalam, itu saja. Apa yang perlu dikejutkan? Salah, menara kaca sepertinya tidak berhenti. Masih memancarkan cahaya. Cahaya ungu. Cahaya ungu. Seorang putra kuasi dewa.
Sudah berapa lama sejak tanah suci kekosongan agung kita belum melihat seorang putra kuasi dewa muncul? Kamu perlu mengendalikan emosimu. Anak ini bakat luar biasa, pemahaman yang mendalam, masih layak untuk dibudidayakan. Hai, bukan itu yang kamu katakan barusan. Benarkah apa yang terjadi? Anak ini biasa-biasa saja dan tidak memiliki dasar, masih bisa memancarkan cahaya ungu. Itu adalah cahaya emas kekosongan tertinggi. Sudah beberapa ratus tahun tidak muncul. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Siapapun yang bisa memicu cahaya emas itu, pasti adalah keberadaan seperti putra ilahi. Aku masih ingat, seseorang yang bisa, selama periode pemilihan murid, bisa memicu cahaya emas kekosongan agung, adalah Master Kekosongan Agung dari 1000 tahun yang lalu. Kita akhirnya menunggu seseorang jenius yang memiliki potensi untuk merevitalisasi tanah suci Kekosongan Agung. Master Sekte, para tetua, sinar cahaya lain akan muncul. Cahaya emas sudah menjadi sinar terakhir. Bagaimana bisa masih memancarkan cahaya? Cahaya hitam. Aku belum pernah menemukan cahaya hitam seumur hidupku. Seperti kata pepatah, ketika sesuatu mencapai ekstrem, ia akan berbalik. Yin dan yang saling bertransformasi. Ketika cahaya mencapai ekstremnya, ia menjadi hitam. Di dalam cahaya hitam terkandung prinsip-prinsip Dao Agung yang mengatur operasi segala sesuatu di alam semesta. Mungkinkah bakatnya sudah The film melampaui was seorang Master Suci translated dan and mencapai tingkat narrated putra by ilahi? M. Cahaya 9 warna terus-menerus memasuki tubuh pemuda ini. Menara kaca membantunya untuk membersihkan otot dan sumsumnya. Mungkinkah menara kaca 9 warna mengenalinya sebagai tuannya? Bisa membuat bahkan menara kaca 9 warna tunduk padanya. Jenius tak tertandingi macam apa ini? Bahkan Master Suci Kekosongan Agung mungkin tidak bisa melakukannya. Sisi yang aku pimpin ini, tanpa diduga, seorang putra dewa muncul. Jika putra dewa menjadi kaisar agung abadi, maka namaku juga akan ditulis dalam sejarah kekaisaran alam suci Taizhou. Meninggalkan nama baik untuk selamanya. Seperti yang diharapkan dari jenius tak tertandingi yang aku dukung. Jadi, aku baru saja menggunakan provokasi. Baru kemudian aku memaksakan bakatnya keluar. Kalian semua tidak menyadarinya kan? Hai, Maman, kami tidak menyadarinya. Harus menyelesaikan tugas tersembunyi. Menjadi putra ilahi. Memperoleh 3 poin pencerahan. Bahkan ada tugas tersembunyi. Aku merasa seperti aku telah sepenuhnya berubah. Seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Tuan Putra Dewa, selamat bergabung dengan alam suci Taizhou. Silakan ikuti aku untuk bertemu Tuan Suci. Tunggu, aku tidak setuju. Dia pasti curang. Li Tianba ada di sini. Aku menggunakan mata Dharmaka untuk melihat. Mortal biasa ini tidak memiliki fondasi sama sekali. Dia pasti menggunakan metode curang untuk memicu menara kaca. Memang, Putra Dewa terlihat sangat biasa. Jika bahkan tubuh fana yang sampah ini bisa menjadi putra ilahi, lalu bagaimana denganku, putra suci semu ini? Bukankah aku akan menjadi lelucon yang lebih buruk dari sampah? Para tetua semuanya menjadi curiga. Kalau begitu aku akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan semut ini sampai mati. Li Tianba, kau bilang putra ilahi curang. Bukti apa yang kau miliki? Mau bukti? Mudah. Biarkan dia bertarung denganku, dan kebenarannya akan terungkap. Kau sampah rendahan. Jika kau dengan murah hati mengakui kau curang, aku akan mengampuni nyawamu. Dan bahkan membiarkanmu menjadi pelayanku. Memakaikanku pakaian dan membawakan sepatuku setiap hari. Bagaimana? Li Tianba sudah memasuki alam tahap awal pembentukan fondasi. Putra Dewa, bagaimanapun, masih seorang manusia biasa yang tidak bisa mengumpulkan lautan Ki, terlepas dari bakat. Apakah dia bisa mengembangkan 1000 jin kekuatan? Sulit untuk dikatakan. Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama. Ketika pemurnian Ki selesai, seseorang memasuki pembentukan fondasi. Ketika pembentukan fondasi selesai, seseorang membentuk jiwa yang baru lahir. Lautan Ki adalah kunci bagi para kultivator untuk menembus lapisan alam. Jika tidak bisa mengumpulkannya, Tuan Putra Dewa yang ingin mencapai Doa Agung, kemungkinan besar adalah omong kosong. Tidak mungkin. Putra ilahi masih dalam tahap pemurnian Ki. Sementara Li Tianba berada di tahap awal The film pembentukan was fondasi. translated Keduanya and tidak berada di alam yang narrated sama. by M. Bagaimana mereka bisa bersaing? Siapa bilang mereka tidak bisa bersaing? Dulu, Kaisar Agung Abadi Lin Xianzhao, ketika dia dipilih sebagai Putra Dewa, mengalahkan murid tahap pembentukan fondasi. Dan baru kemudian menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Jika Lin Fen benar-benar pantas menjadi Putra Dewa, ujian hari ini pasti akan berhasil. Itu benar, karena Putra Dewa bisa dipilih oleh menara kaca 9 warna. Maka tentu ada alasan di balik pilihan menara itu. Kali ini, putra ilahi, kemungkinan besar dalam masalah besar. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Sama seperti menghancurkan semut. Hari ini aku akan berbelas kasih dan memberimu kesempatan untuk mencari mati. Misi terbaru. Kalahkan kultivator tahap pembentukan fondasi. Hadiah, 3 poin pencerahan. Sistem ini benar-benar penipuan.
Aku bahkan tidak punya lautan Ki, dan itu ingin aku bertarung di atas levelku. Mati di tanganku, Li Tianba, adalah kemuliaan terbesar dalam hidupmu. Baiklah, Bagaimana mungkin seseorang di pemurnian Ki bisa menang? Tidak mungkin Putra Dewa mengalahkan Li Tianba. tinju runtuhan gunung. Moriko. Bahkan pada alam sekuat milikmu dan milikku, tidak mungkin untuk merasakan kelemahan seni petir dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Hanya tubuh fana. Bagaimana dia bisa menghancurkan seni petirku? The film was Putra Ilahi translated mengalahkan Li and Tianba. narrated by M Media. Murid, cepat bangun, murid. Putra Ilahi memang luar biasa. Bagi seorang manusia biasa, mampu bersaing dengan tahap pembentukan fondasi sudah menentang surga. Tetapi Putra Ilahi tidak hanya bisa berhasil memecahkan teknik tingkat mendalam, tetapi hanya menggunakan tinju runtuhan gunung tingkat pemula. Ia bisa mengalahkan lawan dari tahap yang lebih tinggi. Bakatnya benar-benar tak terduga. Selamat, House, berhasil mengalahkan kultivator tahap pembentukan fondasi, memperoleh 3 poin pencerahan. Bagus, aku harus segera mendapatkan lebih banyak teknik untuk meningkatkan diri. Bajingan, seranganmu terlalu kejam. Kau benar-benar melukai muridku seperti ini. Tak termaafkan. Bajingan apa? Aku punya nama. Namaku Lin Feng. Dan dia yang memulai masalah barusan. Namun kau berbalik dan mencoba membunuhku. Seperti kata pepatah, langit dan bumi tidak berbelas kasih. Tapi kau benar-benar anjing. Siapa yang kau sebut anjing? Kau yang anjing. Anak muda, aku sarankan kau bersikap baik. Cepat menyerah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus menyerah? Meskipun Lin Feng adalah putra ilahi, menyinggung Ma Pao Shenlan. Hari-hari ke depan, mungkin tidak akan mudah. Ma Pao Shenlan adalah ahli hebat di tingkat Mahayana. Dia mengolah sendiri cambuk 5 beruntun petir yang tak terkalahkan di antara sesama. Satu cambukan ke bawah. Bahkan seorang kultivator di tahap jiwa baru lahir akan musnah. Kau cucu kura-kura kecil yang keras kepala. Kalau begitu jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. Cambuk 5 beruntun petir. Terubah, tidak menghindar. Anak muda tidak punya moral bela diri. Datang untuk menipu dan menyerang secara diam-diam. Kau jelas yang menyerang duluan. Aku seorang pria berusia 1300 tahun. Kau memperlakukanku seperti ini. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa artinya bahwa kekuatan tahap Mahayana tidak bisa dihina. Seseorang di tahap Mahayana menggertak seseorang di tahap kondensasi Ki. Berhenti bicara. Diam. Tak tahu malu. Aktifkan sistem pencerahan. Maaf, Host, sistem pencerahan tidak dapat mengatasi penekanan tingkat kultivasi. Mau berlutut atau tidak, cucu kura-kura. Dia benar-benar menahan tekanan sebesar itu dari Ma Pao Shenlan. Itu setara dengan terus-menerus menahan tekanan dari serangan kekuatan penuh seorang kultivator tahap pembentukan fondasi. Serangan kekuatan penuh. Bagaimana dia melakukannya? Putra ilahi. Bakatnya tidak hanya mencengangkan, tetapi kemauan kerasnya juga begitu teguh. Dia adalah seorang jenius Teratara yang langka. Mau berlutut atau tidak? Aku sudah mati sekali. Bahkan jika langit runtuh dan bumi hancur, aku Lin Feng sama sekali tidak akan berlutut di hadapan siapapun. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku, Lin Feng, akan melawanmu sampai akhir. Sepertinya kau hanya tanggul dengan kata-katamu. Aku harus menghancurkanmu sampai mati. Apakah dia mencoba membunuh Lin Feng? Bukankah itu leluhur tua Sungai Kuning? Leluhur tua ada di sini. Kedua leluhur tua. The film was translated Salam, and leluhur tua Sungai narrated Kuning. by M Salam, Media. yang mulia layar suci. Aku tidak menyangka. Bakat putra ilahi benar-benar mengejutkan. Leluhur tua Sungai Kuning dan yang mulia layar suci. Kau benar-benar berani menyerang putra ilahi. Apakah kau mencoba mengkhianati sek? Lin Feng dipilih oleh Pagoda Kaca 9 Warna sebagai seseorang dengan bakat surgawi. Dia sudah menjadi putra ilahi kekosongan agung yang diakui. Kalian junior benar-benar berani menyinggung putra ilahi. Kejahatan apa yang harus kalian dihukum? Kedua leluhur tua, saya tidak akan berani lain kali. Lalu mengapa kamu tidak cepat meminta maaf?
Dengan begitu banyak orang di sini, bisakah kamu memberiku sedikit muka? Putra ilahi di atas. Saya, no potion dan buta, dan tidak melihatmu, Gunung Tai ini. Apakah itu bisa diterima? Kedua leluhur tua. Mapau. Meninggung putra ilahi adalah kejahatan serius. Karena kamu memiliki mia untuk bertobat, maka kami akan menghukummu dengan memintamu membersihkan semua kakus di alam suci kekosongan agung. Apa kini? Ini terlalu parah. Kedua leluhur tua, saya adalah orang yang paling mencintai kebersihan. Saya akan pergi membersihkan taku sekarang. Aku tidak menyangka menjadi putra ilahi akan sehebat ini. Lin Feng, ikutlah denganku untuk bertemu dengan penguasa suci kekosongan agung. Lin Feng, hari ini kamu telah menjadi putra ilahi dan juga calon penguasa suci masa depan. Kalau begitu, bukankah aku akan bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya? Leluhur tua dan orang suci ini, semuanya adalah ahli dari era kuno. Kultivasi mereka telah lama memasuki alam suci. Kamu bisa memilih salah satu dari mereka untuk menjadi gurumu di masa depan. Apa? Alam suci? Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, aku belum pernah bertemu ahli sehebat itu. Aneh, mengapa putra ilahi terlihat begitu biasa? Fondasi dan bakat ini, bagaimana bisa mereka lebih buruk dari murid luar? Ya, lauk kibawaan putra ilahi tidak mencukupi. Bahkan, jika dia berkultivasi dengan rajin, dia hanya akan menjadi seniman bela diri yang terjebak di tahap pemurnian Ki. Tapi kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Lin Feng mengalahkan putra kuasi ilahi Litian Ba. Pasti kultivasi kami tidak bisa melihat menembusnya. Jika putra ilahi bisa menjadi muridku, aku akan memberimu batu roh surga mendalam 1000 tahun yang telah dimurnikan. Batu roh surga mendalam berusia 1000 tahun. Setelah 500 tahun, kamu pasti akan berhasil memperbaiki lauk kimu. Kan? Ini The akan film memakan was waktu ratusan translated tahun. and Pada saat lautan narrated Ki by dipulihkan, M. Media. putra ilahi akan menjadi sekumpulan tulang tua. Itu penatuhanan. Aku memiliki kitab suci Nirvana. Jika bakat putra ilahi mencukupi, 10 tahun akan cukup. 10 tahun. Kamu pasti bertanda. Bagaimana mungkin? Kami, di alam suci, semua perlu menghabiskan ratusan tahun untuk membantu putra ilahi pulih. Kemampuan apa yang kamu miliki, seorang kultivator alam transformasi dewa? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Anan, saya biasanya menyarankanmu untuk minum lebih sedikit alkohol palsu. Lihat dirimu. Otakmu pasti sudah terbakar. Putra ilahi, kitab suci Nirvana yang aku kultivasi adalah metode mendalam tertinggi dari alam suci kekosongan tertinggi. Ini dapat membantu membangun kembali bakat tubuh fisik, memulihkan lautan Ki bahkan bukan masalah lagi. Setelah dikultivasi hingga sempurna, ini juga dapat membentuk tubuh ilahi tak terukur terkemuka dari 3 alam. Tubuh Nirvana. Lautan Ki bisa dipulihkan dalam 10 tahun. Lalu, tunggu apa lagi? Mari kita jadikan dia guru, tetua. Saya tidak setuju. Itu adalah metode kultivasi yang sangat sulit. Banyak ahli top di masa lalu memilih untuk mengkultivasi kitab suci Nirvana, tetapi tidak ada yang mampu memahami misteri mendalamnya. Mereka menyia-nyiakan ratusan tahun dengan sia-sia. Melakukan ini terlalu berisiko. Tugas tersembunyi terpicu. Magan di bawah tetua Anan, sering berkumpul di 2 titik pertemuan. Murid ini bersedia mencobanya, leluhur tua. Jadikan Anan sebagai guru. Memahami kitab suci Nirvana di tempat. Guru, tolong ajarkan kitab suci Nirvana kepadaku. Aku tidak menyangka fondasi putra ilahi akan begitu buruk. Sial, aku terlalu banyak menyombongkan diri barusan. Apakah masih belum terlambat untuk mundur sekarang? Putra ilahi, aku sudah memasukkan kitab suci Nirvana ke dalam lautan kesadaranmu. Kamu bisa memahaminya sekarang. Baiklah. Pemahaman yang aku bicarakan adalah agar kamu kembali dan memahaminya perlahan, bukan agar kamu memahaminya di sini. Bahkan tidak ada satupun reaksi yang muncul. Bagaimana kitab suci Nirvana bisa begitu mudah dikultivasi? Untuk menyaksikan putra ilahi mencapai lapisan pertama, kita mungkin harus menunggu dengan bodoh di sini selama puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Sistem mengaktifkan pencerahan mendadak. Memahami kitab suci Nirvana. Metode mendalam tertinggi, kitab suci Nirvana sejati. Keterampilan hebat tanpa canggung. Jalan yang konstan adalah tanpa tindakan. Aku telah memahaminya. Energi spiritual langit dan bumi mulai bergejolak. Ini adalah tanda memahami alam kitab suci Nirvana. Dalam sekejap, putra ilahi memahami lapisan pertama kitab suci Nirvana. Sangat cepat kultivasinya sudah naik dari tahap awal pemurnian Ki. Mencapai tahap tengah pemurnian Ki, itu masih terus meningkat. Bakat putra ilahi benar-benar mencengangkan. Sasaran akhirnya tercapai. Bagus. Aku bisa merasakan lautan Kiku menyatu kembali. Host,
Anda telah mencapai tingkat kelima dari kitab suci Nirvana. Mengkonsumsi 1 poin pencerahan untuk melanjutkan pemahaman. Lanjutkan memahami. Aku masih punya 2 poin pencerahan. Putra ilahi masih meningkatkan The alamnya. film was translated and narrated by M Media. Ini adalah berkah manifestasi surgawi perlindungan tubuh teratai emas. Ya Tuhan, Putra ilahi telah mencapai tingkat ke-10 kitab suci Nirvana. Apa tingkat ke-10? Tidak hanya itu, tubuh fisik putra ilahi sedang dibentuk kembali. Dia sudah maju dari tahap penyempurnaan ki menengah ke tahap penyempurnaan ki puncak. Kamu harus tahu, dulu aku menghabiskan 5 tahun untuk nyaris mencapainya. Ahli perkasa mana yang menembus alam utama? Fenomena semacam ini belum muncul selama puluhan tahun. Pasti ada seorang master yang memahami alam tertinggi di tanah suci kekosongan agung. Ini terlalu menunjukkan peningkatan alam 10 tingkat dalam 1 hari ini. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak bisa mencapainya. Tanah suci kekosongan agung kita akhirnya memiliki harapan untuk bangkit. Bagaimana? Sekarang dia bisa menjadikanku gurunya kan? Tidak pantas, meskipun bakat putra ilahi luar biasa. Mencapai alam 10 tingkat dalam 1 hari. Itu hanyalah permulaan. Kau harus tahu, kitab suci Nirvana semakin sulit ditembus semakin jauh kau melangkah. Benar sekali, selain Kaisar Abadi yang menguasai Benwaroh Timur, Lin Xianshao, tidak ada orang lain yang telah berkultivasi hingga alam sempurna. Anan, kau berkultivasi selama 200 tahun, dan masih belum berhasil. Pada akhirnya, kau bahkan menderita serangan balik dan yang primordialmu hancur. Berubah menjadi seorang wanita. Apa? Berubah jadi wanita. Tidak ada yang menyebutkan ini barusan. Ini. Apakah ini kitab sutra Nirvana atau manual bunga matahari? Tanah suci kekosongan agung sedang diinjak-injak oleh tanah suci lainnya, menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami telah menunggu selama ratusan tahun, untuk akhirnya memiliki putra ilahi ini lahir, jika berkultivasi kitab suci Nirvana gagal. Anan, kau akan menjadi pendosa abadi tanah suci kekosongan agung. Benar sekali, setelah kultivasi gagal, tanah suci kekosongan agung kita akan sepenuhnya kehilangan harapan untuk bangkit. Jadi kitab sutra Nirvana adalah jebakan seperti ini. Sekarang masih belum terlambat untuk menyesal. Harus segera memberitahu penguasa suci. Aku ingin menyerah untuk menjadikannya guru. Tugas diperbarui, jika Anda melepaskan status putra ilahi Anda, dan menjadi murid Anan, Anda akan segera memperoleh 3 poin pencerahan. Lalu apa yang harus kulakukan? Jika aku kehilangan poin pencerahan, mengandalkan kultivasi diri sendiri saja, pasti tidak akan berhasil. Demi kultivasi, aku hanya bisa melepaskan status putra dewa. Murid ini bersedia menjadikan Anan sebagai guru, dan melepaskan posisi putra dewa. Kau pikir kau jenius, nak? Tidak menyangka kau bodoh. Putra ilahi adalah kehormatan tertinggi dari alam suci kekosongan agung. Berapa banyak murid yang memimpikannya? Merindukan status kini. Kau melepaskan status kini. Hanya seorang murid biasa. Perlakuan itu sangat berbeda. Sebongkah giok menjadi wadah, setelah banyak biasa, pedang yang ditarik dari ketidakjelasan bisa bersandar pada langit. Murid ini hanya ingin membuktikan kepada alam suci kekosongan agung. Bahkan, jika aku bukan putra dewa, aku masih bisa mencapai jalan agung. Jika bahkan ujian kecil ini tidak bisa ditahan, bagaimana aku bisa membantu alam suci kekosongan agungku bangkit kembali? Seperti yang diharapkan dari putra ilahi yang dipilih oleh pagoda kaca. Keberanian dan semangat seperti ini, melihat ke seluruh 4 alam suci agung. Akan sulit menemukan orang lain seperti itu. Kami telah berkultivasi selama ribuan tahun. Namun kondisi pikiran kami kalah dari seorang junior. Kalau begitu, biarlah seperti yang dikatakan putra ilahi. Lin Feng, mulai sekarang, kau hanya akan menjadi murid langsung ketuanan. Terima kasih, leluhur terhormat, guru. Murid, sekarang kamu telah mencapai lapisan ke-10. Melalui pembersihan kitab suci Nirvana, sepertinya lautan kimu sudah sebagian besar diperbaiki. Guru, lalu bisakah aku memasuki kultivasi tahap pembentukan fondasi? Belum waktunya. Sebenarnya, lautan kimu yang hancur total juga bisa dianggap sebagai semacam kesempatan. Kesempatan? Bagaimana guru tahu? Jika orang biasa berkultivasi ke tingkatmu saat ini, mereka pasti sudah memasuki alam pembentukan fondasi. Tapi dengan cara ini, setiap lapisan yang mereka kultivasi tidak bisa mencapai kondisi ekstrem. Tapi kamu, muridku, berbeda. Lautan kimu yang hancur dapat membantumu menekan alammu. Sebelum diperbaiki, kamu bisa mengkultivasi teknik lain, mengumpulkan nilai kekuatan ki, dan dengan demikian membangun fondasi yang kokoh. Saat memadatkan lautan kimu, akan menjadi hari kamu membentuk yang terkuat, tahap kondensasi ki dalam sejarah. Lalu berapa batas tahap kondensasi ki? Legenda mengatakan Kaisar Agung Abadi pada tahap kondensasi ki pernah mencapai nilai kekuatan ki sebesar 80.000 jin. Ini adalah sesuatu yang selama ribuan tahun tidak ada yang pernah mencapai ketinggian seperti itu.
Jika aku ingin mencapai jalan agung, sepertinya aku juga perlu mencapai 80.000 jin kekuatan Ki di tahap kondensasi Ki. Guru, kamu datang di waktu yang tepat. Lin Feng, ini putri angkatku, Suan Qing. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilnya adik seperguruan. Halo, adik seperguruan. Atas dasar apa, Guru? Aku datang lebih dulu. Dia seharusnya memanggilku kakak seperguruan. Lin Feng mulia sebagai putra ilahi. Ketika dia mencapai jalan agung di masa depan, kamu pasti akan mendapat manfaat. Memanggilnya kakak seperguruan tidak akan merugikanmu. Aku, seorang yang mulia, yang bermartabat dari alam suci Luo Iblis. Jika saja aku tidak dilukai oleh musuh saat itu, membutuhkan kitab nirvana untuk membangun kembali kultivasiku. Adapun bersembunyi di tempat bobrok ini, dan harus memanggil seseorang yang bahkan belum mencapai tahap melintasi kesengsaraan. Sebagai guru, suatu hari, ketika aku memulihkan kultivasiku, aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Untuk apa kamu berdiri di sana? Bawa Jadi ini pavilion kitab suci. Menarik. Lin Feng. Salam, kakak seperguruan. Namaku Jin Meng Lin. Di tempat pemilihan murid, aku menyaksikan bakatmu yang tak tertandingi. Aku yakin kau pasti akan memahami Dao Agung di masa depan. Terima kasih atas pujiannya, kakak seperguruan. Kecantikan nomor satu apa? Aku rasa dia tidak ada yang istimewa. Kami telah dengan susah payah mengejar Meng Lin begitu lama, namun tidak bisa merebut hatinya. Kenapa sampah ini bisa? Sampah ini dicabut posisi putra dewanya karena curang. Sekarang dia masih berani keluar dan pamer. Tes nilai kekuatan nanti, dia pasti akan terbongkar. Dengan begini, Meng Lin akan melihat wajah aslinya yang jelek. The Lin film Feng, was kau pasti di sini translated untuk memilih and teknik kan? narrated by M. Kebetulan Media. sekali, hari ini aku yang menjadi tuan rumah uji kekuatan. Itu adalah tablet roh yang dapat mengukur tahap pemurnian Ki. Nilai kekuatan. Konon, itu disempurnakan dari darah. Pangu yang menciptakan langit dan bumi. Pavilion kitab suci akan secara otomatis mencocokkan manual teknik kultivasi yang setara dengan nilai Kimu. Menarik. Biar aku coba. Suan Qing, sampah dari puncak Suan Tian. Jangan datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Sebaiknya kau simpan saja kekuatanmu dan pulang untuk menyulam. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Telapak Zuantian. Lampu hijau. Apel. Lampu hijau. Kau membutuhkan nilai Ki setidaknya 1000 agar lampu hijau muncul. 3.000. Itu 3000. Ini, bagaimana ini mungkin? Luar biasa. Pedang abadi Suan Tian sebagai murid tingkat pemula untuk mendapatkan transmisi pribadi dari pedang abadi kuno New Huan sudah cukup luar biasa. Benar. Adik junior Wan King, selamat. Mencapai nilai Ki 3000 hanya dalam 1 tahun. Sungguh mengesankan. Terima kasih. Hanya kekuatan tempur 3000. Apa yang perlu dikejutkan? Benar-benar tidak berpengalaman. Dia menatapku. Itu jenius An Yang Po. Dikatakan dia hanya berkultivasi selama 1 tahun dan mencapai alam penyempurnaan agung nilai Ki. Dikatakan bahwa untuk meningkatkan nilai Ki-nya, setiap tengah hari, dia akan menggunakan api sejati Samadhi untuk menempa tubuhnya. Pada jam babi, dia akan merendam tubuhnya di es mendalam dingin surgawi. Berulang kali, ini hanyalah 2 langit es dan api. Dengan ketekunan yang menakjubkan ini, dia secara signifikan meningkatkan nilai Ki-nya. Kekuatannya sangat meningkat. Kakak seperguruan N yang sangat tampan. Apa semua gadis sudah gila? Pria seperti ini di alam suci Maluo kami. Bahkan tidak akan dinilai sebagai tingkat rendah. Kamu pasti Lin Fan yang dicopot dari posisi putra dewanya oleh penguasa suci kan? Seorang manusia biasa tanpa bahkan lautan Ke. Penguasa suci tidak mengusirnya dari alam suci Taiksu. Sudah merupakan belas kasihan besar. Benar, Lin Fan. Tidakkah kamu merasa malu? Jika aku jadi kamu dan posisi putra dewaku dicopot, bagaimana mungkin aku punya muka untuk menunjukkan diri? Tepat sekali. Aku bisa bersaksi. Lin Feng sendiri menyerahkan posisi putra ilahi. Bakatnya tidak diragukan lagi. Apakah dia punya bakat? Aku tidak tahu. Namun, secara aktif melepaskan posisi putra dewa, sudah cukup membuktikan bahwa otaknya pasti ditendang keledai. Hei, Lin Fan, jika kamu secara terbuka mengakui bahwa posisi putra dewamu dicopot, aku masih akan menghormatimu sebagai seorang pria. Jika kamu pikir kamu hanya orang bodoh, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Kakakku ada di sini untuk mengambil manual teknik kultivasi. Bukan untuk mendengarkan sekelompok wanita cerewet mengutuk. Wanita cerewet. Siapa yang kamu sebut wanita cerewet? Aku sedang bicara tentangmu. Kamu. Baiklah, hari ini, aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatan tahap penyempurnaan agung pemurnian Ki. Sangat keren. The film was translated and narrated by M. Media. Cahaya kemasan ini, itu cahaya kemasan. 8.000. Hanya sedikit lagi untuk melebihi nilai puncak uji tablet roh 10.000 jin. Bakat yang dianugerahkan surga. Ini adalah kekuatan yang berapa banyak kultivator pemurnian Ki tidak bisa berharap untuk mengejar dalam 10 tahun. Teknik ilahi 9 revolusi. Sangat kuat.
Sepertinya bakat super yang telah kutunjukkan sudah membuatmu terpana. Bagaimana, Lin Feng? Kamu sudah terlalu takut untuk bicarakan. Lin Feng, kamu adalah putra dewa setidaknya selama sehari. Mengapa tidak memamerkan kekuatanmu? Biarkan semua orang melihat. Untuk apa kau pamer? Begitu yang mulia iblis ini memulihkan kultivasinya. Kau, semut ini, aku bahkan tidak akan memandangmu. Hari ini, selama pertandingan melawan murid puncak Mapau, nilai kekuatan yang dilepaskan Lin Feng seharusnya 7.000 jin. Jika dia kalah dari En Yang Po di depan semua orang, dia pasti akan diberi gelar putra ilahi terlemah dalam sejarah. Aku khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan abad ini. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Ku dengar gurumu berkultivasi selama setengah tahun, hanya untuk mencapai lapisan pertama kitab suci Nirvana. Dan kamu baru saja mulai. Kamu mungkin bahkan belum sedikit pun menyentuh permukaan kitab suci Nirvana. Aku akan duduk santai dan menunggu untuk melihat leluconmu, si sampah ini. Host, misi Anda telah diperbarui. Memicu emosi terkejut pada orang-orang di sekitar. Hadiah, 1 poin pencerahan. Jumlah misi dapat ditumpuk tanpa batas. Membuat orang terkejut. Bukankah ini hanya membiarkanku pamer? Sistem ini benar-benar perhatian. Ini hanyalah poin pencerahan gratis. Bagus. Kalau begitu, biarkan aku membuat pertunjukan besar. Dia akan melayangkan pukulan ini. Namun aku masih tidak bisa merasakan dia mengerahkan energi spiritual apapun. Dengan bakat yang begitu lama, aku khawatir tablet roh ini bahkan tidak akan bereaksi. Tepat sekali. Kakak Anyang, itu tidak benar. Dia adalah putra dewa yang menerima pengakuan pagoda ilahi berkilau. Kita juga harus percaya padanya. 1 meremehkan, 1 membunuh dengan pujian, 2 sampah ini. Itu benar-benar bereaksi. Cepat lihat. Cahaya kemasan. Ini cahaya kemasan. Jangan panik, bahkan jika itu cahaya kemasan. Aku masih memegang kemenangan. Bagaimanapun, kekuatanku sudah mencapai penyempurnaan agung tahap pemurnian Ki, 10.000. Pengukuran nilai kekuatan saat ini, Lin Feng, hanya dalam 1 hari, sudah memasuki tahap sempurna pemurnian Ki. Ini jelas merupakan bakat seorang putra ilahi. Berhasil memicu emosi terkejut. Hadiah, 2 poin pencerahan. Ada 5 poin pencerahan. Hanya 5 poin pencerahan. Itu sama sekali tidak cukup untuk mengolah kitab sutra Nirvana. Aku harus terus pamer. Bakat bawaan macam apa ini? Apa? 10.000. Bagaimana mungkin dia baru saja mulai kemarin? Peningkatan alam 10 tingkat dalam 1 hari ini. Terlalu menjengkelkan. Aku berkultivasi dengan rajin selama setahun. Diam-diam memakan lusinan pil pemahaman dewa milik guru. Dan baru kemudian mencapai penyempurnaan agung tahap kondensasi Ki. Tidak menyangka, untuk dihancurkan begitu saja oleh Lin Feng yang baru berkultivasi selama 1 hari. Teknik kultivasi tingkat surga. Seni lonceng emas. Ini, Keberuntungan Lin Feng ini terlalu buruk kan? Bagaimana dia mendapatkan teknik kultivasi tingkat surga? Teknik kultivasi tingkat surga sangat mendalam, membutuhkan pemahaman ritme dan prinsip langit dan bumi. Hanya dengan memobilisasi energi spiritual dari segala sesuatu barulah seseorang bisa berkultivasi. Bagi Lin Feng, teknik kultivasi ini setara dengan kitab suci surgawi tanpa kata. Bahkan, jika dia mendapatkannya, dia tidak akan bisa memahaminya. Teknik kultivasi tingkat surga. Legenda mengatakan Kaisar Abadi Lin Xianzhao, justru dengan mengandalkan teknik kultivasi pertahanan ini, berhasil memblokir orang yang ingin melahap 3 alam, merah iblis primordial. Meskipun Lin Feng mendapatkan teknik kultivasi tingkat surga, sayang sekali, dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak mampu menembus misteri mendalamnya. Tidak mungkin baginya untuk berkultivasi dengan sukses. Seni lonceng emas. Hebat. Memiliki teknik kultivasi pertahanan di tangan. Bisa tepat mengkompensasi kekurangan lautan Kiku yang tidak memadai. Apa yang kakak seperguruan lakukan? berkultivasi di depan umum. Bagaimana ini mungkin? Tepat sekali. Sistem. Aktifkan fungsi Epifani. Sistem telah mengaktifkan pencerahan untuk Anda. Akan mengkonsumsi 2 poin pencerahan. Pemandangan ini sangat akrab. Mungkinkah dia akan mendapatkan pencerahan di tempat lagi? Kami memang pernah melihat Lin Feng mendapatkan pencerahan di tempat dengan Sutra Nirvana. Tapi ini adalah teknik kultivasi tingkat surga. Membutuhkan pemadatan lautan Ki di dalam tubuh untuk memobilisasi energi spiritual langit dan bumi. Tanpa bantuan lautan Ki, sangat sulit untuk berkultivasi dengan sukses hanya mengandalkan tubuh fisik dan lautan kesadaran. Dia benar-benar berkultivasi teknik kultivasi tingkat surga di tempat. Meskipun bakat anak ini luar biasa, bagaimana dia bisa begitu sombong untuk berkultivasi teknik kultivasi tingkat surga di tempat? Bahkan seseorang sekuat aku, Chang Li, juga perlu memobilisasi energi spiritual dari segala sesuatu untuk membantuku mencapai pencerahan. Meskipun begitu, aku juga menghabiskan beberapa tahun, baru kemudian bisa mendapatkan gambaran dasarnya. Tidak menyangka dia tidak hanya melepaskan posisi putra ilahi. Sekarang dia akan di tempat lagi, berkultivasi teknik kultivasi tingkat surga yang sangat sulit. Ini hanyalah pamer. Sangat bodoh. Berpura-pura, berpikir dia bisa berhasil hanya dengan beberapa gerakan tangan. Mencoba menipu anak berusia 3 tahun. Ya, membakar uang kertas di kuburan untuk menipu hantu. Do melahirkan Sumsum, Tian Kun tanpa batas. Kebaikan tertinggi adalah tanpa tindakan. Semua dharma kembali ke kebenaran.
berhasil berkultivasi. Dia berhasil. Dia berhasil begitu saja. Sangat menakjubkan, benar-benar berbakat. Dia pasti curang kan? Aku berhasil. Biarkan aku mencoba mengedarkan teknik kultivasi tingkat surga ini. Itu sepertinya tanda kultivasi yang berhasil. Bagaimana mungkin? Hanya dalam sekejap mata, Lin Feng benar-benar mengolah metode kultivasi tingkat surga. Dan itu adalah ranah sempurna. Benar-benar layak dengan potensi putra ilahi. Aku tidak salah lihat kan? Lin Feng ini mengolahnya dengan begitu mudah. Benar-benar layak menjadi murid yang aku, Chanmi, sukai. Aku sudah bilang sejak lama. Dengan bakatnya yang tak tertandingi, mengolah metode kultivasi tingkat surga. Awalnya adalah masalah sesat. Seperti yang diharapkan, dia memenuhi harapan. Hai, kamu tidak mengatakan itu sebelumnya. Aku mengatakannya. Bukan apa-apa. Aku tidak ingat itu. Setelah mengolah metode ini, rasanya tubuh fisikku telah ditempa ulang lagi. Aliran kekuatan yang terus-menerus melonjak di seluruh tubuhku. Metode kultivasi tingkat surga sangat sulit untuk diolah. Orang biasa, jika mereka ingin berkultivasi ranah penyempurnaan agung, semua perlu menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan tahun. Tanpa diduga, putra ilahi benar-benar melanggar norma. Dalam sekejap mata, dia berkultivasi ranah penyempurnaan agung. Cerdas luar biasa. Pemahaman yang luar biasa seperti itu. Ini terlalu mengejutkan. Seni pergeseran bintang dan bergenta emas tingkat surga sangat sulit dikuasai. Bahkan kultivator tahap inti emas dengan bakat luar biasa masih perlu memahaminya selama beberapa tahun. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Ternyata itu menghabiskan 2 poin pemahaman. Sepertinya metode kultivasi ini memang sangat sulit untuk diolah. Apel, meskipun dia mengkultivasi metode tingkat surga, dia sebenarnya terlihat masih tidak puas. Tuntutannya pada dirinya sendiri terlalu ketat. Lin Feng, cepatlah dewasa. Dan jadilah Kaisar Agung. Tanah suci kekosongan tertinggi menunggumu untuk membantunya bangkit. Bakat Lin Feng benar-benar tak terduga. Tidak, apa yang kulakukan? Aku adalah yang mulia iblis yang bermartabat. Bagaimana bisa aku bereaksi seperti ini terhadap junior yang tidak dikenal? Metode kultivasi seperti ini, aku juga bisa memahaminya secara instan. Kakak seperguruan sangat tampan. Ya ampun, kakak seperguruan sangat tampan. Sangat menakjubkan. Kakak En Yang, aku tidak menyukainya lagi. Kami menyukai Lin Feng sekarang. Tidak heran para adik seperguruan terpikat padanya. Bahkan aku sedikit terkesan padamu. Putra suci telah tiba. Apa yang bisa dibanggakan dari seorang putra ilahi yang lumpuh? Kamu Lin Feng. Tepat sekali. Kakak seperguruan. Orang ini adalah Li Tianxing, murid tertua Mapao Shinren. Salah satu putra suci dari Tanah Suci Kekosongan Agung. Kepribadiannya sombong dan angkuh. Dia biasanya paling sering menindas kami dari puncak surga misterius. Dia sangat menjijikkan. Aku benar-benar tidak mengerti. Adik laki-lakiku berada di tahap pembentukan fondasi awal dengan bakat yang sangat tinggi. Bagaimana dia bisa kalah darimu? Sampah tahap pemurnian Ki. Putra suci ini selalu berhati mulia. Hari ini, selama kau di depan semua orang, merangkak dan menjilat sepatuku sampai bersih. Di masa depan, ketika kau melihat siapapun dari puncak mapauku, kau harus bersujud dan membungkuk. Mungkin aku akan mempertimbangkan mengampunimu. Li Tianxing, kau sudah keterlaluan. Meskipun kau adalah putra suci yang terhormat, Tanah Suci Taisuku juga memiliki aturan sekte. Pavilion kitab suci adalah tempat yang sakral. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Jin Menglian, sebelumnya, aku menganugerahimu kehormatan untuk menjadi pengikutku. Seharusnya tidak masalah jika kau tidak mau. Tapi aku tidak menyangka kau malah melindungi orang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki lautan ke. Kau sangat mengecewakanku. Lin Feng memiliki potensi seorang putra ilahi. Dia adalah seorang jenius yang jarang terlihat di Tanah Suci Taichuku dalam 100 tahun. Karakternya mulia. Sementara kau memiliki nama putra suci. Kau sering melakukan tindakan tercela seperti itu di belakang orang lain. Baik dari segi bakat maupun karakter. Dibandingkan dengan Lin Feng, kau jauh lebih rendah. Kau, bagiku untuk membiarkanmu menjadi wanita putra suciku, adalah berkah yang kau kembangkan selama 500 tahun. Seharusnya tidak masalah jika kau tidak menghargainya. Tapi kau malah pergi dan meninggikan orang tidak berguna itu untuk mempermalukan putra suci ini. Apa kau pikir? Mengintimidasi seorang gadis membuatmu jadi pria. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Tepat sekali. Kau ini apa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu, tanpa posisi putra ilahi. Kau hanyalah orang tidak berguna. Percaya atau tidak, aku hanya perlu melambaikan lengan bajuku, dan aku bisa menghancurkanmu menjadi debu. Dia benar-benar wanita penggoda. Li Tianxing berada di tahap pembentukan fondasi akhir. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kakak seperguruan demi seorang wanita. Bersikeras mencari masalah untuk dirinya sendiri. Putra suci, aku bertarung dengannya di jalan tadi. Nilai kekuatan Ki-nya telah mencapai 7.000. Dia tidak boleh diremehkan. Kau takut hanya dengan kekuatan sebesar ini. Bagaimana puncak Mapao bisa memiliki 2 pengecut sepertimu? Seekor semut belaka berani tidak menghormati putra suci ini. Mang Lian, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana orang tidak berguna ini diinjak-injak sampai jadi bubur daging olehku.
Karena kau bersikeras mengejar ini sampai akhir, aku menerima tantanganmu. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Li Tianxing adalah ahli tingkat surga. Mereka yang menindas orang lain akan selalu ditindas oleh orang lain. Sombong dan angkuh, mereka pada akhirnya akan menghadapi pembalasan. Aku akan berdiri di sini tanpa bergerak. Serang aku dengan semua yang kau miliki. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Li Tianxin adalah seorang jenius super yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Dia hanya berkultivasi selama 1 tahun dan sudah mencapai tahap pembentukan fondasi akhir. Terlebih lagi, kekuatan mereka sangat berbeda. Dia sendiri kejam. Lin Feng mungkin akan menderita. Dia benar-benar ingin berdiri dan menghadapi putra suci kita. Itu benar-benar perilaku bodoh. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kakak seperguruan sudah gila? Bagus. Dengan melakukan langkah seperti itu, aku bisa memanen gelombang emosi terkejut lainnya. Berhasil memicu emosi terkejut. Dihadiahi 2 poin pencerahan. Ada 9 poin pencerahan. Sudah berakhir. Mungkin, hari ini akan menjadi hari kematian Lin Feng. Hari ini aku akan membiarkan semua orang di alam suci Taisu tahu bagaimana kau ditaklukkan olehku, Li Tianxing, seperti anjing. Lin Feng, Li Tianxing adalah murid sejatiku, Ma Pao Shenlan. Muridku yang paling kubanggakan. Kembali selama kompetisi pemilihan murid. Dia adalah putra ilahi yang hampir dipilih oleh pagoda berkilau. Sekarang dia adalah yang terkuat di ranah yang sama. Menghadapimu, yang hanya di tahap pemurnian Ki, seharusnya dianggap berlebihan. Tapi aku ingin kamu tahu apa artinya memiliki langit di atas langit dan orang di atas orang. Guru, apakah sudah siap? Aku sangat cemas. Hari ini aku akan membiarkan semua orang di alam suci Taisu tahu bagaimana kau ditaklukkan olehku, Li Tianxing, seperti anjing. Tinju runtuh gunung. Apa yang terjadi di sini? Terlalu mengejut. Bagaimana itu mungkin? Teknik tinju macam apa ini? Itu benar-benar mengalahkan cambuk petir kakak seperguruan. Kakak. Sudah kubilang Lin Feng memiliki bakat tak tertandingi dari putra ilahi. Bagaimana dengan itu? Kau sudah melihat betapa kuatnya dia sekarang. Aku tidak menyangka kakak seperguruan benar-benar menembus ke kesempurnaan agung dan menggunakan alam tinju pamungkas tingkat yang lebih tinggi. Ditambah seni lonceng emas pemindah bintang, peningkatan yang menembus fondasi meridian, kekuatan yang meledak, meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Lin Feng, tunggu saja aku. Kau menyinggung putra suci. Ma Pao Shenre tidak akan mengampunimu. Benar. Lin Feng, mulai hari ini dan seterusnya, aku bersedia melindungimu dan mengikutimu sampai kau mencapai Dao Agung. Ada apa ini? Kakak Jin Meng Lin secara sukarela mengikuti Lin Feng. Kakak ingin mengikutiku. Apakah kau bersedia? Aku Lin Feng, tidak pantas. Kultivasiku belum cukup. Aku khawatir aku belum memiliki kualifikasi ini. Lin Feng, kau terlalu rendah hati. Aku, Jin Meng Lin, selalu bermimpi untuk mengikuti seorang jenius dengan bakat luar biasa dan berkultivasi bersamanya. Dan kau adalah orang dengan bakat surgawi yang dipilih oleh Menara Kaca. Untuk bisa mengikutimu adalah kehormatanku. Untuk bisa memiliki kakak mengikutiku juga merupakan kehormatanku, Lin Feng. Tapi kau harus menyetujui satu syarat dariku. Katakan saja, tidak apa-apa. Ayahku pernah menjadi tetua di alam suci kekosongan tertinggi. Sekarang dia telah dijebak oleh musuh. Jika suatu hari kau mencapai alam suci, aku harap kau bisa bertindak untukku sekali. Untuk membalaskan dendam ayahku. Karena kakak sudah memilih untuk mengikutiku, maka urusanmu adalah urusanku. Mulai sekarang, kita akan bersama-sama memverifikasi jalan agung. Kakak Feng, aku juga ingin mengikutimu. Mereka yang jalannya berbeda tidak bersekongkol bersama. Kurasa lebih baik melupakannya. Kakak Feng, mau tidak mau aku akan mengikutimu dan menjadi kakakmu seumur hidup. Aku, In Yang Po, akan tetap bersamamu. Aku sangat marah. Guru. Murid ini sangat kehilangan muka kali ini. Lihat, aku dipukuli oleh Lin Feng. Tolong tegakkan keadilan untukku. The film Kamu was tidak berguna. translated and Kamu masih narrated berani by M kembali? Media. Kamu hampir sepenuhnya mempermalukan puncak Ma Pao. Kamu, Lin Feng. Dalam 2 hari, kamu benar-benar mengalahkan 2 murid terbaikku. Kapan aku, puncak Ma Pao, pernah menderita penghinaan seperti itu? Lin Feng, aku akan membunuhmu. Aku akan memberitahumu apa kekuatan Mahayana itu. Tidak bisa dihina. Tuan Rumor, Anda telah mengumpulkan total 14 poin Murid, selamat atas pembentukan lautan ki yang begitu luas. Diperkirakan secara konservatif, kapasitas lautan kimu sudah melebihi orang biasa puluhan kali lipat. Guru, apakah benar semakin besar laut Ki, semakin baik? Belum tentu, kau sekarang telah memasuki alam pembentukan fondasi.
Setiap langkah kemajuan kultivasi mulai sekarang akan membutuhkan pemadatan laut kimu secara terus-menerus sampai kau membentuk inti emas. Oleh karena itu, berkultivasi untuk memasuki tahap inti emas bagi orang biasa membutuhkan puluhan tahun atau bahkan 100 tahun. Tapi laut kimu begitu luas. Bahkan jika bakatmu kuat, mungkin akan memakan waktu lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun. Namun, semakin besar kapasitas laut ki, semakin besar kekuatan ki yang bisa kau gunakan. Menggunakan teknik kultivasi tingkat yang sama, kekuatanmu juga akan puluhan kali lipat dari orang biasa. Dengan fondasi dan laut ki yang begitu kokoh, dalam alam yang sama, kau tidak akan memiliki tandingan. Kau bahkan bisa melawan monster-monster tua itu, bertarung di atas tingkatmu. Meskipun Lin Feng tak terkalahkan dalam berana yang sama di tahap pembentukan fondasi, namun untuk memadamkan laut ki dan melangkah ke tahap pembentukan inti, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Aku bertanya-tanya, apakah ini berkah atau kutukan? Guru, orang-orang dari Tanah Suci Kekacauan Primordial ada di sini. Mereka bilang ingin mengadakan pertandingan tanding antar murid dengan Tanah Suci Kekosongan Agung kami. Tanah suci kekacauan primordial ini, bukankah mereka selalu berselisih dengan tanah suci kekosongan agung kita? Mengapa mereka tiba-tiba mengirim murid-murid untuk datang berlatih tanding dan bertukar pengalaman? Setiap kali sarang bulan merah dibuka, mereka akan mengirim murid-murid ke sini. Di permukaan, mereka mengundang kita ke janji temu. Tapi diam-diam, mereka sebenarnya mengejek kita karena tidak bisa mengirim murid ke sana. Sarang bulan merah. Ketika kau berkultivasi hingga alam tertentu, aku, gurumu, secara alami akan memberitahumu. 4 tanah suci agung kita terus-menerus bersaing. Terutama tanah suci kekacauan primordial, sering menginjak-injak kita. Jika kau bertemu murid dari tanah suci kekacauan primordial di luar di masa depan, kau harus ekstra hati-hati dan waspada. Ayo pergi, aku akan menemuinya. Menurut aturan, kau adalah murid pemula dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertandingan tanding. Mari kita lihat. Guru, mari kita lihat. Bukankah ini rekan Taois Anan? Aku hampir lupa. Sekarang, aku harus memanggilmu kakak seperguruan. Kompetisi seni bela diri akan segera dimulai. Ketika saatnya tiba, murid-muridmu dari Tanah Suci Grand Void akan lelah dipermainkan oleh murid-muridku. Kamu tidak bisa menangis nanti. Aku hanya takut murid-muridmu akan seperti dirimu dulu. Dipukuli olehku dan melarikan diri dalam kekacauan. Bahkan tidak bisa menarik celanamu. Itu akan menjadi lelucon. Aku terlalu trouble saat itu. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu cepat atau lambat. Lin Fang, jangan berkecil hati. Meskipun levelmu belum cukup tinggi untuk bersaing sekarang, tapi kau sudah menjadi bakat luar biasa di antara murid-murid kekosongan agung. Kau akan bisa bersaing tahun depan. Kau pasti akan membawa kemuliaan bagi Tanah Suci Kekosongan Agung kita. Terima kasih, kakak seperguruan. Hari ini, Tanah Suci Kekacauan Primordial telah menempuh ribuan min untuk bertukar petunjuk. Semua murid harus memanfaatkan kesempatan ini dalam kompetisi. Selanjutnya, aku mengumumkan dimulainya secara resmi kompetisi seni bela diri. Aku Shang Ting. Bisa bersaing dengan murid peringkat keempat dari Tanah Suci Kekacauan Primordialku. Mungkin adalah momen paling mulia dalam hidup kalian. Betapa sombongnya. Semua omong kosong tanpa tindakan tidak berguna, aku akan menantangmu. Karena kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu. Selain kakak laki-lakiku, aku adalah seniman bela diri terkuat di tahap kondensasi ki. Hanya dengan satu pukulan, aku bisa menghancurkan tulangmu. Enyan Po momen ahli terkuat di tahap kondensasi ki. Kecepatan pukulan Enyan Po telah mencapai batasnya. Murid-murid dari ranah yang sama tidak bisa menanganinya. Aku tidak menyangka anak ini bisa menangkapnya dengan begitu mudah. Sepertinya kekuatannya tidak bisa diremehkan. Seperti yang diduga, dia sampah tak berguna. Dengan sedikit kemampuan ini, kau berani datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Beraninya kau meremehkanku. Kekuatan pukulannya terlalu lemah. Apa kau tidak makan? Monster macam apa ini? Kekuatan spiritualku benar-benar ditekan olehnya. Betapa membosankan. Aku tidak bermain denganmu lagi. Telapak ilahi kekacauan primordial. Anak ini, meskipun nadanya sombong, dia memang seorang jenius. Perkiraan nilai kekuatan telah mencapai lebih dari 40.000 jin. Bahkan jika Lin Fang maju, dia mungkin bukan lawannya. Apakah hanya ini kemampuan Tanah Suci Kekosongan Agung? Tidak ada satupun yang bisa bertarung. Bukankah itu kakak seperguruan Suan Qian? Kakak seperguruan juga seorang jenius saat itu. Jika kakak seperguruan maju, kemenangan sudah di depan mata. Ayo kakak, ayo ayo ayo. Ayo kakak, ayo kakak. Ayo ayo.
di antara sampah-sampah ini. Kau, Nona muda, cukup berani. Kalian berdua maju The film bersamaan. was translated Bersamaan. and narrated by M Media. Anggap saja ini pemanasan ototku dengan kalian berdua sampah. Maju. Menang lagi. Pertandingan selanjutnya. Sang Ting bagaimanapun juga berada di tahap pembentukan fondasi akhir. Bahkan 10 Yang Po dan One King tidak mungkin bisa mengalahkannya. Bagaimana murid-murid Taisu ini begitu mudah dikalahkan? Mereka sangat lemah. Muridku belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak ada satupun yang bisa bertarung. Menginjak dan menjatuhkan dua semut. Benar-benar tidak ada rasa pencapaian. Aku akan melawanmu sampai mati. Sangat mengganggu. Sampah menempel di tanganku, bahkan tidak bisa digoyangkan. Minta ampun. Tidak ada pintu untuk meminta ampun. Hei, pertandingan ini hanyalah latihan tanding. Beraninya kau mencoba melukai seseorang. Maaf, dia terlalu lama. Aku benar-benar tidak sengaja. Anan, aku telah mempermalukanmu. Kalian semua turun. Ayo, ayo, ayo. Apa? Kenapa ada sampah lain yang datang? Ini belum giliranmu di sini. Pencuri kecil Hun Yua, beraninya kau merajalela di tanah suci Taisuku. Hari ini, putra suci ini akan bertindak atas nama surga. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Aku menyarankanmu untuk menyiapkan pil pemulih jiwa terlebih dahulu. Jika kau terkena cambuk petirku, jiwamu akan tercerai-berai. Hanya seorang murid Hun Yuan peringkat keempat. Berani-beraninya sombong begitu. Kekuatan bela dirimu di mata putra suci ini bagaikan kunang-kunang dibandingkan dengan bulan purnama. Sama sekali tidak layak disebut. Murid-murid Taisu semuanya sampah dalam kompetisi bela diri. Mereka banyak membuang, tapi kekuatan sebenarnya cukup bagus. Kau. Jika hari ini, aku tidak menghancurkanmu di bawah kakiku. Aku bukan putra suci Taisu. Para pecundang ini. Kamu tidak tahu beberapa hari terakhir ini, kan? Muridku, untuk meningkatkan teknik kultivasinya, menayunkan tambuknya 100.000 kali sehari. Ditambah harta spiritual Langgra yang aku kumpulkan untuk membangun fondasinya. Jika bukan karena sebagian diserap secara misterius. Jangankan 3 cambukan, aku bahkan sudah menguasai 4 cambukan. Ini lebih dari cukup untuk menghadapimu. Dalam 2 cambukan, Sang Ting itu akan berlutut dan memohon belas kasihan. Kekuatan yang dilepaskan memang luar biasa. Kali ini, tanah suci Taisu kita akan memenangkan kembali 1 ronde. Anan, kau sambat. Apakah kau melihat itu? Ini adalah murid terkuat Mampau ZHNRAN ku. Ketika Tianxing mengalahkan tanah suci Hun Yuan. Teknik 5 cambukan beruntun petirku akan menjadi terkenal di seluruh Benwar of Timur. Sang Ting yang dicambuk hari ini adalah Lin Feng besok. Bagaimana dengan itu? Sudahkah kau menyaksikan kekuatan cambuk petir? Kau hanya sedikit lebih kuat dari 2 sampah itu. Masih berani bicara besar. Baru saja aku hanya menguji teknikku LTI Fast AME. Tidak menyangka kau begitu sombong dan angkuh. Dan masih berani bermimpi sebanding denganku. Konyol. Kekuatan anak ini memang tak terduga. Mungkinkah tanah suci Taisu kita kalah begitu saja? Telapak ilahi Hun Yuan. Apa?
muridku dikalahkan. Ini tidak mungkin. Aku tidak ingin hidup lagi. Putra suci generasi baru Tanah Suci Taisu. Ternyata begitu lama. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Bahkan jika kau mengalahkanku, belum tentu bisa mengalahkannya. Murid terkuat Tanah Suci Taisu. Dia adalah mantan putra ilahi yang bisa membuat pagoda kaca mengakuinya sebagai tuannya. Di antara tumpukan sampahmu, masih ada orang seperti itu. Ya, dia adalah orang yang mengubah tren zaman. Membuat gadis-gadis muda tak terhitung jumlahnya tergila-gila dan meningkatkan karakter kaum muda. Seorang jenius super yang mengguncang 9 provinsi dan 5 alam. Lin Feng mungkin tidak akan bisa mengalahkan kakak seperguruan Lin Feng. Kau membuatku sangat canggung dengan melakukan ini. Lin Feng, selama kau juga kalah dari Xiang Ting, tidak ada yang akan mengingatmu lagi. Pernah mengalahkanku. Ketika Meng Lin melihatmu dipukuli, dia akan sangat kecewa padamu. Kau pasti mati. Tidak pantas mendorong Lin Feng keluar sekarang, kan? Meskipun dia memiliki bakat yang tak tertandingi, itu tetap tidak bisa menutupi cacat lakinya yang rusak. Dengan nilai kekuatan Qi-nya saat ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berkompetisi. Jika dia menyerang dengan gegabah, dia pasti akan disiksa dan dibunuh oleh Xiang Ting. Benar. Lin Feng baru bergabung dengan Tanah Suci Taisu selama beberapa hari. Pertandingan ini terlalu berbahaya baginya. Ya Tuhan, kamu hanya mencari-cari alasan. Baru bergabung dengan Tanah Suci selama beberapa hari. Lalu saat Lin Feng, sebagai putra ilahi, mengalahkanku, tiamba, semua orang melihatnya. Ini cukup untuk membuktikan bakat Lin Feng yang melampaui batas. Pertempuran ini menyangkut kehormatan Tanah Suci Taisu. Lin Feng, kamu adalah harapan terakhirku. Pergi. Sialan. Li Tianxing ini jelas-jelas mengirim kakak seperguruan ke kematiannya. Dan dia mengatakannya dengan sangat benar. Sepertinya, Tanah Suci Taisu benar-benar musnah tanpa ada yang bisa bertarung. Sayang sekali. Xiang Ting hanyalah seorang jenius biasa dari Tanah Suci Huyuan kami. Ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Bukankah itu membuatmu marah? Kalau begitu biarkan aku, yang baru saja bergabung dengan Tanah Suci beberapa hari yang lalu, murid Lin Feng, datang dan menemuinya. Kakak laki-lakiku akan bertarung untukku. Sangat tersantun. Turun. Lin Feng, Xiang Ting terserah padamu. Jadi kau adalah yang disebut jenius super itu. Kau bilang baru bergabung beberapa hari yang lalu. Kurang dari 3 hari. Seberapa kuat seorang jenius setelah baru 3 hari bergabung? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Beberapa orang sebelumnya adalah sampah. Dan kau adalah seorang idiot. Lalu apa kau? Orang rendahan sepertimu. Aku bisa mengalahkan 10 orang sepertimu tanpa berkeringat. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Wajah sombongmu benar-benar menggelikan. Aku tidak sabar melihatmu berlutut dan memohon ampun. Kakak seperguruan, hati-hati. Sepuluh kali lipat. Ya Tuhan, ini terlalu kuat. Ini, bagaimana ini mungkin? Hanya satu pukulan menjatuhkan Xiang Ting. Keunggulan lautan Qi yang luas akhirnya terwujud. Apa kabar, Lin Feng? Sudahkah kau merasakan kenikmatan kekuatan yang luar biasa? Tidak mungkin. Ini, metode kultivasi tingkat kuning kelas rendah yang biasa ini. Bisa melepaskan kekuatan 6-10 ribu jin. Dan itu menghancurkan pedang warisanku. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak bisa dipercaya. Hanya dalam beberapa hari, Lin Feng benar-benar memperbaiki laut Qi-nya. Dan melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat. Ya Tuhan, ini benar-benar keajaiban yang mengguncang bumi. Bagaimana ini mungkin? Kakak sulung benar-benar luar biasa. Bagaimana Lin Feng bisa menjadi sekuat ini? Putra suci, apakah kau menangis air mata kebahagiaan? Kita memang orang-orang dari jalur yang sama. Kakak sulung menang. Apa? Ini? Apa-apaan ini? Adik seperguruan, kau kalah.
Ada apa? Kakak seperguruan yang menyelamatkanmu. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati. Dikatakan bahwa teknik pedang Huyuchu telah mencapai kesempurnaan. Dia mewarisi teknik pedang tingkat surga dari pedang abadi kuno Niu Wan. Kekuatannya cukup menakutkan. Bahkan jika kakak sangat berbakat, masih sulit baginya untuk menang. Anan, Huyuchu adalah murid peringkat kedua saya. Dia sudah lama berkultivasi hingga inti emas setengah langkah. Menghadapi murid sepertimu yang baru pada tahap awal pembentukan fondasi. Sama mudahnya seperti membalik telapak tangan. Kamu tidak ingin Lin Feng mati cepat. Kamu sebaiknya tetap membiarkannya mengakui kekalahan lebih awal. Kau seharusnya menyimpan kalimat itu untuk dirimu sendiri. Lin Feng, kau kuat, tapi pedangku lebih cepat. Silakan. Pedang ini kutempa dengan energi spiritual langit dan bumi selama 50 tahun. Ini adalah rantai jimat pedang sumber kehidupanku, berbagi roh dan jiwaku. Dengan pedang ini, banyak monster dan musuh di tahap inti emas telah gugur. Setiap kali menebas udara, pedang ini akan melepaskan ratapan jiwa-jiwa yang telah meninggal itu. Kau beruntung bisa melihatnya hari ini. Mungkin ini juga semacam takdir. Aku ingat sekarang. Dia adalah orang yang membalas dendam ayahnya 50 tahun yang lalu. Legenda mengatakan dia hanya menggunakan satu pedang terbang dan membantai seluruh kota sakti iblis pedang wanita. Abadi teratai darah. Yang lebih mengerikan lagi adalah saat itu dia baru pada tahap pembentukan fondasi. Teknik pedang abadi teratai darah sangat hebat, secepat naga berenang. Membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Aku harap ia setidaknya meninggalkan Lim Seng mayat yang utuh. Tetua, mengapa kau mengatakan kata-kata yang mematahkan semangat seperti itu? Kakak sulung sangat kuat. Dia pasti bisa meninggalkan mayat yang utuh. Tidak. Dia pasti bisa menang. Jika dia benar-benar wanita dari legenda itu, mungkin Lin Feng benar-benar dalam bahaya. Lin Feng, aku akan bergerak. Ini adalah pertandingan tingkat tinggi. Nona muda. Kau sangat kuat. Kau juga sangat kuat. Kau adalah lawan yang layak kuhormati. The film was translated Lin Feng and merupakan puncak narrated napauku. by M Media. Puncak napauku. Kakak sulungku menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Kapan dia menggabungkan kitab suci Nirvana dengan tinju penghancur gunung? Aku tidak menyangka anak Lin Feng ini memiliki pemahaman setinggi itu. Sejak fajar kekacauan, aku belum pernah melihat murid yang menentang surga seperti ini. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kultivasinya mungkin melampaui semua orang di benua roh timur. Lin Feng, aku kalah. Mulai hari ini, aku akan kembali dan berkultivasi dalam pengasingan selama 10 tahun lagi. Aku berharap bisa bertarung denganmu lagi setelah 10 tahun. Aku siap kapan saja. Pertandingan hari ini. Tanah suci kekacauan primordialku mengakui kekalahan. Ketika sarang bulan merah dibuka 3 bulan dari sekarang. Lin Feng, jika kamu punya nyali, datanglah berpartisipasi. Para jenius top sejati dari tanah suci, kekacauan primordialku, pasti akan menghancurkanmu sampai mati. Kita akan bertemu lagi. Jangan repot-repot mengantarku keluar. Kita menang. Ada harapan akhirnya. Tuliskan ke dalam sejarah kekaisaran. Kita menang.
Puncak Mapau. Puncak Napauku. Aku akan membunuhmu, Lin Feng. Untuk mengalahkan tokoh-tokoh perkasa kuno ini sesegera mungkin. Kakak seperguruan, Lin Feng, kamu benar-benar luar biasa. Dalam 100 tahun, kamu adalah orang pertama yang bisa masuk peringkat di peringkat bumi. Sebagai murid peringkat kelima, bakatmu cukup untuk menyaingi tokoh perkasa kuno. Kakak benar-benar luar biasa. Hanya keberuntungan. Kalau begitu ayo kembali. Baiklah. Mengapa Mapu Janren ada di sini? Kakak seperguruan berturut-turut melukai kedua murid kesayangannya, dan juga menendangnya keluar dari peringkat kekosongan agung. Sekarang, aku takut dia akan menyelesaikan dendam lama dan baru. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Angin apa yang membawamu ke sini? Lin Feng, kamu melukai murid kesayanganku dan menghancurkan puncak Napauku. Apa kamu pikir masalah ini sudah selesai? Jika itu sifat lamaku, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Namun, jika kamu menjadi muridku dan membantuku membangun kembali puncak Mapau, masalah yang lalu akan kubiarkan berlalu. Aku memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tidak salah, kan? Mapu Janren ingin menjadikan Lin Feng sebagai muridnya. Dengan dia bahkan tidak sebaik kakak seperguruanku menjadi gurunya. Maaf, aku sudah punya guru. Anan yang tidak berguna itu. Kenapa dia harus jadi gurumu? Kamu sekarang harus menjadi muridku. Aku akan mewariskan kepadamu teknik kultivasi tertinggi yang telah kupelajari seumur hidupku. 5 cambuk beruntun petir, semuanya. 5 cambuk beruntun petirmu. Hamba yang rendah hati ini tidak cukup diberkati untuk menerimanya. Astaga, keras kepala sekali. Kamu adalah tipe yang kusuka. Apa kamu berani bertaruh dengan orang tua ini? Taruhan apa? Selama kamu bisa menahan 2 jurusku, mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Jika kamu tidak bisa menahannya, kamu akan berlutut, bersujud, dan mengakuiku sebagai gurumu. Mapu Janren, Anda sudah berada di alam Mahayana, sementara Lin Feng baru berada di tahap awal pembentukan fondasi. Kalian berdua memiliki perbedaan alam yang begitu besar. Bagaimana ini bisa menjadi pertandingan? Ya. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan menindas yang lemah dengan kekuatanku. Aku tidak akan menggunakan 5 cambuk beruntun petir. Aku akan menekan alamku, dan hanya menggunakan teknik kultivasi penghantar. Terima netralisasi masalah untuk menghadapinya. Terima netralkan keluarkan sepertinya adalah teknik kultivasi yang dipraktikkan sendiri oleh Mapu Shinren ketika dia berada di tahap pembentukan fondasi. Teknik ini mengandalkan goyangan tubuh untuk mengendalikan kekuatan dengan ki. Ini bisa melepaskan kekuatan yang sangat besar. Ini juga merupakan prototipe dari cambuk 5 beruntun petir. Dikatakan bahwa, saat itu, hanya dengan satu gerakan ini, dia mengalahkan seorang pria kuat dengan berat hampir 500 jin. Dari benua Yingke, Mapu Janren, meskipun Anda menekan alam Anda masih berada di puncak tahap pembentukan fondasi. Terlebih lagi, Anda memiliki hampir 1000 pengalaman tempur dari hampir 1000 pertempuran, dan berkah dari berbagai keterampilan ilahi. Bagaimana ini bisa dianggap adil? Membosankan. Bagaimana kalau begini saja? Jika aku tidak bisa menahan 2 jurusmu, aku akan segera bersujud dan mengakui Anda sebagai guruku. Tapi jika aku bisa menahannya, bagaimana kalau Anda mengakui aku sebagai gurumu? Kakak benar-benar mengikuti perkataanku. Dengan kekuatan Mapu Janren, bagi seseorang seperti Lin Feng yang baru berada di tahap awal pembentukan fondasi, itu benar-benar bencana. Dan begitu dia serius, Lin Feng akan benar-benar dalam bahaya. Orang tua, beranikah kau bertaruh? Berani sekali. Aku suka penampilanmu yang tidak patuh. Untuk menjadi muridku, Mapu Shinren, kamu harus memiliki ambisi untuk menaklukkan segalanya. Masih belum pasti siapa yang akan menjadi murid siapa. Lin Feng, aku tidak sabar menunggumu berlutut dan memanggilku guru. Ayo. Terima. Tekanan yang begitu mengerikan hampir menghancurkan dunia. Ya, ini terlalu menakutkan. Netralisasi. Masalah. Seni lonceng emas penggeser langit. Menghadapi kekuatan ki yang begitu dahsyat, aku tidak menyangka kakak seperguruan benar-benar bisa menahannya. Bahkan tubuh abadi di tahap inti emas, aku takut akan berubah menjadi abu. Terima netralisasi masalahku sudah menghancurkanmu. Seni lonceng emas penggeser langit, kamu pasti tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya dalam 3 hari. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Jika kamu berani menggunakannya untuk kedua kalinya untuk menerima serangan keduaku, kamu pasti akan mati. Anak muda, aku menyarankanmu untuk tahu diri. Jangan melawan dengan sia-sia. Aku tidak menyangka bahwa di depan teknik kultivasi pertahanan tingkat surga, Mapu Janren semudah menembus kertas. Bagaimanapun juga, Mapu Janren berada di alam Mahayana. Fondasinya sangat kokoh.
Meskipun dia menekan alamnya, itu masih setara dengan orang dewasa, menampar anak kecil dengan satu tangan. Aku bertanya-tanya, apakah kakak seperguruan bisa menahan serangan kedua ini? Kakak seperguruan hati-hati. Sekarang, patulah berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, dan panggil aku guru. Aku bisa The menahan film diri was untuk tidak melancarkan serangan translated kedua, and narrated agar by kamu M. tidak kehilangan Media. nyawa dengan sia-sia. Teknik pertahananku sedang dilawan. Jika aku tidak ingin duduk dan menunggu kematian, sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko mencoba. Jarak antara kamu dan aku, bagaikan langit dan bumi, bahkan jika kamu tidak mau. Inilah kebenarannya. Cukup omong kosong, ayo. Kamu memaksaku melakukan ini. Terima. Neutralisasi. Serangan Mapu Janren kali ini lebih sengit dari yang terakhir. Alam nirvana, memverifikasi dan memahami segudang teknik, tanpa bentuk bersemayam di antara makhluk hidup. Kepunahan yang tenang menyelamatkan roh sejati. Masalah. Terima. Netralkan. Serap. Ya ampun. Ini. Apa yang terjadi di sini? Lin Feng berhasil. Dia berhasil menahan serangan kedua. Kakak seperguruan benar-benar mempelajarinya dalam sekejap. Terima, netralkan, keluarkan milik Mapao Shinren. Serangan Mapao Shinren. Dinetralkan melalui terima, netralkan, keluarkan. Ini tidak mungkin. Terima, neutralisasi, masalahku. Sebagai ahli alam Mahayana dan bermartabat, telah aku praktikkan dengan susah payah selama ratusan tahun. Namun kamu, seekor semut, mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu. Monster macam apa kamu? Akulah yang akan menyapu seluruh surga dan segudang alam di masa depan. Memberantas semua kegelapan dan ketidakadilan. Lin Feng, yang akan menyelamatkan semua makhluk hidup. 2 jurus telah berlalu. Akui taruhan dan terima kekalahan. Berlututlah dan panggil aku guru. Aku benci. Benar, kau, seorang Grandmaster terhormat di alam Mahayana, tidak akan mencoba mengingkari janjikan. Apa kamu bercanda aku sudah hidup lebih dari 1000 tahun? Apa aku benar-benar akan memanggilmu, bocah kecil, guru? Aku lebih baik pergi ke Jambel dan makan kotoran daripada memanggilmu begitu. Ya ampun, bocah nakal. Aku akan memelintir kepalamu hari ini, dan menggunakannya sebagai pispot. 5 serangan beruntun petir. Mapu Janren benar-benar menggunakan alam Mahayana. 5 serangan beruntun petir. Lin Feng, lari. Kakak seperguruan hati-hati. Lalu bertua, Itu leluhur tua Sungai Kuning. Mapao, kamu junior cukup gelisah. Membuat masalah lagi. Junior ini tidak berani. Karena kamu membuat taruhan dengan Lin Feng, kamu harus mengakui taruhan itu, menerima kekalahan, dan memenuhi janjimu. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu dan menolak mengakuinya sebagai guru? Kami hanya bercanda. Benar kan, Lin Feng? Cepat akui dia sebagai guru. Seperti yang Anda perintahkan. Yang mulia surgawi di atas, mohon terima penghormatan dari Mapao Shinren. Murid, cepat bangkit. Kamu, minggir. Jadilah baik. Lalu bertua, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali bekerja. Tunggu sebentar, ada satu hal lagi. Mapao, kamu, sebagai kultivator alam Mahayana, namun menindas yang lemah dengan kekuatanmu, kejahatan apa ini harus dianggap. Ini hanya sekali ini saja. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan berani lagi. Bagus. Kalau begitu, aku akan menghukummu dengan membuatmu membersihkan semua kakus di tanah suci kekosongan agung. Hukuman 10 tahun. Apa? Membuatku membersihkan kakus lagi. Jika kau tidak puas, maka 20 tahun. Puas. Ya ampun, tugas leluhur tua benar-benar hebat. Aku paling suka kebersihan. Saya pikir ini Mapao Shinren. Di masa depan, mungkin harus membangun puncak Mapao di atas jamban. Lin Feng, temani aku ke gua tempat kultivasi. Leluhur tua. Bangkit. Aku memintamu datang ke sini hari ini untuk mewariskan metode kultivasi kepadamu. Ambil ini. Seni lautan Ki kembali ke kekosongan. Tidak buru, laut Kimu begitu luas. Jika kau ingin memadatkannya menjadi inti emas, itu akan memakan waktu ribuan tahun. Namun dengan semi laut Ki kembali ke kekosongan, itu dapat menghubungkan meridianmu dan mempercepat sirkulasi laut Kimu, sehingga mencapai efek Ki berkumpul menjadi air, dan air memadat menjadi inti. Tidak hanya itu, orang biasa paling banyak dapat memadatkan 1 inti emas. Namun kau mengandalkan laut Ki yang begitu kuat. Bahkan mungkin dapat memadatkan beberapa inti emas. Beberapa inti emas.
Leluhur tua, setelah menggunakan seni Anda ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi? Jika kau berkultivasi hingga alam kendaraan kecil, 50 tahun sudah cukup. Jika kau ingin mencapai alam kendaraan agung, 10 tahun sudah cukup. 10 tahun masih terlalu lama bagiku. Bagaimana dengan alam kesempurnaan? Jika kau ingin mencapai alam kesempurnaan, kau dapat memadatkan Laut Ki dalam waktu setengah tahun. Namun, melihat ke seluruh benua Roh Timur, selain aku dan Kaisar Agung Abadi Lin Sensao, tidak ada yang lain. Terlebih lagi, Laut Ki-mu sangat luas. Itu lebih dari 10 kali lipat dari orang biasa. Mampu mencapai alam pencapaian agung sudah merupakan keajaiban. Sarang bulan merah akan dibuka dalam setengah tahun. Guru berkata, akan ada musuh kuat di sana. Untuk menerobos pengepungan di sarang bulan merah, aku harus memurnikan lautan Kiku dan menjadi yang terkuat dalam sejarah. Lin Feng, jangan serakah akan kecepatan. Seperti kata pepatah, The film was bahkan aliran kecil, translated meskipun and sedikit, narrated dapat by meresap M. dan membentuk Media. sungai. Jika kau bisa membulatkan tekad dan gigir, aku yakin kau pasti bisa memadatkan Laut Ki-mu dalam 10 tahun. Itu adalah alam pencapaian agung. Dia mengkultivasinya dalam sekejap mata. Bagaimana anak ini melakukannya? Aku juga menghabiskan beberapa dekade waktu itu, dan hanya nyaris berhasil mengkultivasinya. Mata pengetahuanku telah tertutup. Meskipun begitu, mengkultivasi seni Laut Ki kembali ke kekosongan membutuhkan konsumsi energi spiritual dalam jumlah besar untuk mensirkulasikan Laut Ki. Semakin cepat kecepatan sirkulasi, semakin banyak energi spiritual yang dikonsumsi. Jika ini terus berlanjut, bahkan belum setengah jam, energi spiritualnya akan habis sebelum waktunya, menyebabkan kelelahan dan pingsan. Mengkultivasi hingga tahap penyelesaian hanyalah mimpi belaka. Ini juga tidak apa-apa. Setidaknya ini membuatnya memahami konsekuensi dari mencari kesuksesan cepat. Dia benar-benar menggunakan alam kitab suci Nirvana untuk menarik energi spiritual langit dan bumi, dan kemudian membiarkan langit dan bumi mensirkulasikan Laut Ki-nya untuknya. Dengan cara ini, Laut Ki akan terus bersirkulasi tanpa henti. Sudah mencapai tahap penyelesaian? Sungguh jenius, Lin Feng. Ini adalah momen krusial untuk memadamkan Laut Ki. Kau harus fokus sepenuhnya. Fokus sepenuhnya. Aku akan menjaga pintu masuk dan melindungimu. Setelah setengah tahun berkultivasi terpencil, aku akhirnya bisa kembali. Aku sekarang telah mencapai tahap pembentukan fondasi tengah. Fondasiku juga lebih stabil dan kokoh. Namun untuk memahami seni lautan Ki kembali ke kekosongan, aku menghabiskan hampir semua poin pencerahanku. Aku perlu segera mengumpulkan beberapa emosi terkejut. Kenapa adik seperguruan begitu diam-diam? Langit dan bumi yang mendalam. Suara guntur kekosongan agung. Gerbang musik indah, Kasyapa Nirvana. Apa sebenarnya yang adik seperguruan lakukan? Setelah sekian lama terdiam, akhirnya aku mengerti. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Iblis Wanita dari Alam Suci Maluo, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Serahkan Kasyapa Bodhi padaku. Misimu akan selesai. Kau berjanji padaku, aku membantumu mendapatkan Kasyapa Bodhi, kau akan mengembalikan kultivasi yang kau ambil dariku. Tentu saja, perkataan seorang bangsawan adalah jaminannya. Kakak senior, Cepat pergi. jangan pernah berpikir untuk menyakiti kakak seniorku. Sangat lemah, kau masih ingin membunuhku. Adik seperguruan. Dia. Dan orang tuaku. Di mana mereka? Mereka baik-baik saja. Mereka semua menunggumu di kuburan mereka. Kau berjanji padaku, aku akan membantumu menyelesaikan misi. Aku akan bisa melihat mereka. Jika aku membunuhmu sekarang, seluruh keluargamu bisa bersatu kembali. Tercela. Aku akan membunuhmu. Hanya denganmu, semut ini, kau masih ingin membunuhku. Mati. Tinju runtuh gunung.
Adik seperguruan. Kakak seperguruan. Orang ini sudah memasuki tahap melintasi kesengsaraan. Kau tidak bisa mengalahkannya, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Seorang bocah lagi yang tidak tahu kematian telah tiba. Tapi aku tidak berminat membunuhmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, minyahlah. Selama aku, Lin Feng, ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti adik seperguruanku. Itu cukup sombong. Hanya seorang bocah di tahap pembentukan fondasi. Bagiku, kau hanyalah setitik debu kecil. Aku sudah memasuki tahap melintasi kesengsaraan. Apa kau pikir aku akan bersaing dengan setitik debu? Aku tidak peduli tribulasi macam apa kau. Aku, Lin Feng, adalah tribulasimu. Hari ini, aku sendiri yang akan membantaimu. Kakak seperguruan, hati-hati. Tinju runtuh gunung. Telapak penghancur surga. Aku telah hidup dengan hina dan mengolah kitab suci Nirvana sejati. Menunggu hari ini untuk membalas dendam. Untuk menghancurkan puncak emas unguku dan membantai sekteku. Bahkan jika kau mati 1000 kali, itu tidak akan memuaskan kebencianku. Bunun. Kakak seperguruan, hati-hati. Anak ini menarik. Hanya pembentukan fondasi tahap menengah bisa meletus dengan kekuatan luar biasa seperti itu. Tidak bisa dipercaya. Sampai jumpa lagi suatu hari nanti. Semoga kau bisa menjadi lebih kuat. The film was translated and narrated by M. Adik Media. seperguruan. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Maafkan aku. Adik seperguruan, jangan khawatir. Tentang pencurian Kasyapa Bodhi, aku tidak akan mengungkapkannya. Sebenarnya, aku adalah Ratu Iblis Wanita dari alam suci Maluo. Pria berpakaian hitam itu memusnahkan klanku dan menyerap semua kultivasiku. Setelah menanggung kesulitan, aku melarikan diri ke alam suci Taisu. Aku tidak menyangka dia akan menemukanku juga. Dia menggunakan orang tuaku sebagai ancaman untuk membuatku mencuri Kasyapa Bodhi dari alam suci Taisu. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Itulah mengapa aku melakukannya. Aku mengerti rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Kakak seperguruan. Orang misterius itu berencana mengumpulkan dari 4 alam suci besar tubuh emas Bodhi, lalu menuju ke sarang bulan merah untuk merebut batang emas naga merah. Dan kemudian, menggunakan 5 harta sihir agung ini, akhirnya memurnikannya menjadi senjata ilahi bulan merah. Setelah senjata ilahi bulan merah dimurnikan, dia akan menggunakan kekuatan ilahi itu untuk merobek sarang bulan merah. Sarang bulan merah adalah kubah benua roh timur. Setelah runtuh, 4 alam suci besar akan menghadapi bencana dahsyat. Sepertinya sarang bulan merah ini. Aku harus pergi ke sana. Beraninya kau menyinggungku, putra ilahi Kunlun. Bahkan jika kau seorang yang mulia ilahi, 10 kepala pun tidak akan cukup untuk menanggung akibatnya. Yang mulia ilahi, aku salah. Kau benar-benar bosan hidup. Yang mulia ilahi, aku salah. Berani-beraninya menindas orang lain berdasarkan kekuasaan di siang bolong. Aku tidak menyangka alam suci Kunlun adalah sekelompok bajingan tercela. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Beraninya seorang gadis berambut kuning belakang menghina alam suci Kunlunku. Lancang. Bagaimana kau bisa begitu kasar pada seorang wanita muda? Seorang makhluk ilahi Kunlun yang terhormat justru menindas orang lemah. Apa kau tidak takut ditertawakan? Dialah yang buta dan menabrak putra ilahi ini. Dia seharusnya dieksekusi. Tapi, nona muda, demi dirimu, putra ilahi ini bisa menunjukkan belas kasihan yang besar dan mengampuninya. Namun, aku punya syarat. Nona muda memiliki kecantikan yang begitu memukau. Aku ingin tahu apakah kau bersedia menjadi wanita putra ilahi ini. Jika aku mencapai Dao Agung di masa depan, aku juga akan menjaminmu menjadi seorang saint di suatu wilayah. Hanya kau bermimpi. Tidak ada wanita yang putra ilahi ini incar yang tidak bisa dia dapatkan. Mimpi. Kau menolak kebaikan dan mencari masalah. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Kakak seperguruan. Adik seperguruan, kenapa kau di sini? Bukankah sudah kubilang untuk tetap di tanah suci untuk memulihkan lukamu? Luka-lukaku sebagian besar sudah sembuh. Aku baik-baik saja. Aku yang menyebabkan masalah ini. Aku tidak bisa membiarkanmu datang ke sarang sendirian untuk menghadapi bahaya. Lihat, ada orang lain di sini.
Seorang bukam, siapa-siapa berani merebut wanita dari putra ilahi ini? Apa kau tidak ingin hidup? Minta maaf pada adik seperguruanku. Aku adalah putra ilahi Kunlun yang terhormat. Bahkan penguasa suci Taisumu, saat melihatku, harus memberiku hormat. Kau ini siapa? Hanya seorang bukan siapa-siapa yang tak dikenal. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Membuat putra ilahi meminta maaf padamu. Kakak seperguruan, biarkan saja. Benua Kunlun adalah benua ini. Tanah suci peringkat kedua. Putra ilahi Kunlun, Li Siwen, sudah memasuki tahap awal inti emas sejak dini. Kekuatannya luar biasa. Sebelum memasuki sarang bulan merah, tidak perlu memprovokasi mereka sekarang. Apa yang kau katakan masuk akal. Lebih baik menghindari masalah jika memungkinkan. Prioritas utama kita sekarang masih pergi ke pusat sarang dan menemukan ramuan ilahi sarang merah. Jadi jangan menambah masalah ini. Misi terbaru, kalahkan kultivator tahap inti emas awal. Hadiah, 10 poin pencerahan. Kalahkan kultivator tahap inti emas menengah. Hadiah, 20 poin pencerahan. Kalahkan kultivator tahap inti emas akhir. Hadiah, 30 poin pencerahan. Pengecut tak berguna. Sepertinya kekuatan ilahi putra ilahi ini telah membuatmu ketakutan setengah mati. Cepatlah kabur dengan ekor di antara kakimu dan pulanglah. Karena kau sangat tidak sopan, maka hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang yang benar. Aku akan memukulmu sampai kau minta maaf pada adik seperguruanku. Adik seperguruan, menyingkirlah. Kau hanyalah seekor semut di tahap pembentukan fondasi. Namun kau berani menantangku, seorang kultivator tahap inti emas. Di mataku, kau sudah menjadi orang mati. Mengapa aku harus meminta maaf kepada orang mati? Ya ampun, nona muda. Mungkin lupakan saja. Orang ini terlalu kuat. Dia adalah seorang putra ilahi. Mungkin minta maaf saja dan biarkan berlalu. Kakak seperguruanku keras kepala secara alami, tapi dia juga memiliki kekuatan untuk menang. Bagus bagi nona muda untuk percaya diri. Tapi kau juga butuh kekuatan untuk menandinginya. Jika tidak, itu hanya mencari perhatian dan mempermalukan diri sendiri. Masih bicara keras seperti ini. Jika seorang bukam siapa-siapa bisa dibunuh oleh satu serangan telapak tangan putra ilahiku, itu akan menjadi momen puncak dalam hidupnya. Meskipun kau bukan siapa-siapa ini, pada dasarnya tidak layak disamakan dengan putra ilahiku. Tetapi karena kau sendiri yang mencari mati, maka aku hanya bisa memenuhi keinginanmu. Apa yang dia lakukan? Nona muda, mungkin kau tidak tahu, ini adalah gerakan mengejek dari tinju Kun. Tangan Kun yang berubah. Jadi, putra ilahi Li Siwen adalah murid pribadi orang sejati Hai Kun. Melihat wajahmu yang tanpa ekspresi, kau pasti sudah terpaku tak berdaya oleh tangan Kun yang berubah milikku kan? Kalau begitu, matilah sekarang. Seni lonceng emas penggeser bintang. Bagaimana dia memblokir pukulan Li Siwen? Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mencengangkan? Dia benar-benar bisa melawan putra ilahi Kunlun. Hanya seorang bukan siapa-siapa. Benar-benar berhasil memblokir tangan Kun yang berubah milikku. Kau punya potensi, kurasa. Apa kau sudah selesai bermain? Sekarang giliranku kan. Dia masih berani menyerang. Tinju runtuh gunung. Aku menghindar. Tinju runtuh gunung. Aku menghindar. Kekuatan tinju yang mengerikan. Jika barusan aku tidak berhasil menghindar, aku mungkin sudah mati di tempat. Siapa sebenarnya dia? Di antara 4 alam suci agun, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Semut, aku benci tatapan sombong di wajahmu itu. Sepertinya jika aku tidak menggunakan jurus pamungkasku, kau tidak akan menyerah sampai kau berhadapan dengan kematian. Orang sejati Kai Kun, berikan aku kekuatan. Ini adalah condongan gunung besi, kekuatan yang dahsyat. Tinju runtuh gunung 10 kali lipat. Tinju runtuh gunung. Astaga, putra ilahi Kunlun di tahap inti emas, benar-benar dikalahkan oleh seorang bukam, siapa-siapa di tahap pembentukan fondasi. Mungkinkah itu Lin Feng dari alam suci kekosongan agung? Benarkah dia? Teknik tinju macam apa ini? Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Aku kalah. Aku tidak punya muka lagi untuk pergi ke sarang bulan merah. Ayo pergi. Kakak seperguruan. Lihatlah cepat, para jenius dari berbagai alam suci sudah tiba semua. Minggir. Alam suci Kunlun benar-benar memalukan. Mereka bahkan belum masuk gerbang sarang. Mereka sudah dikalahkan oleh bukan siapa-siapa tahap pembentukan fondasi itu. Dari alam suci kekosongan agung, Yi Shuihan, jenius terkuat dari alam suci kekacauan purba. Aku dengar dia sudah mencapai tahap inti emas akhir. Dia adalah bakat mengerikan yang tak tertandingi. Jarang terlihat dalam 100 tahun. Hanya mengalahkan seorang kultivator tahap inti emas, itu saja. Ketika aku berada di kota Sabat, kultivator tahap inti emas yang tak terhitung jumlahnya mati oleh pedangku.
apel. Bahkan Pangeran Peri Malam pun datang. Legenda mengatakan, mereka berasal dari pohon dunia, suku sumur matahari, teknik gerakannya luar biasa, dan ilmu pedangnya ilahi. Kompetisi sarang bulan merah ini benar-benar acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa kita bisa menyaksikan era yang begitu cemerlang adalah sesuatu yang menyedihkan sekaligus beruntung. Lin Feng, jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengalahkan putra ilahi Kunlun, kau bisa mengalahkan kami dengan cara yang sama. Semut akan selalu menjadi semut. Kau ditakdirkan untuk terinjak-injak sampai mati di bawah kakiku. Sudah banyak orang yang mengatakan kalimat seperti itu. Jika kau ingin mengalahkanku, Lin Feng, aku siap kapan saja. Dikatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir, alam suci, kekosongan agung tidak berani berpartisipasi. Sarang bulan merah, bagaimana kelompok ini menjadi begitu mampu kali ini? Mereka mulai mengirim murid-murid tidak berguna ini lagi untuk memberikan keuntungan kepada kami. Apakah tanah suci kekosongan tertinggi ingin bangkit kembali? Bangkit kembali hanya mengandalkan yang satu ini yang telah terjebak di Lin Feng sampai tahap tengah pembentukan fondasi. Meskipun murid kekacauan primordialku kalah darinya dalam kompetisi terakhir. Tapi itu juga karena kecerobohan. Kali ini, tanah suci kekacauan primordialku telah mengerahkan segalanya, mengirimkan murid terkuat dalam sejarah. Yi Suihan bersama Xiang Ting, Pao Yashan, tidak meninggalkan siapapun. Tahap inti emas awal. Bahkan, jika ada 30 Lin Feng, kami akan menghancurkannya sampai tidak ada debu pun yang tersisa. Tetua Sun. Meskipun anak bernama Lin Feng ini tidak layak disebut. Tapi putra kesayanganku Dong Guanji memanfaatkan latihannya. Kesempatan untuk membunuhnya harus tetap diserahkan kepada kami. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan muridku menyisakan setengah napasnya. Dan kemudian biarkan putramu membunuhnya secara pribadi. Sudah beres. Sarang bulan merah telah terbuka. Iblis bulan merah adalah binatang iblis setengah langkah jiwa baru lahir. Jika kita tidak bisa mengalahkannya nanti, kita akan kabur saja. Kita tidak bisa melarikan diri. Kita harus mengalahkannya dan menyeretnya ke Gunung Bulan Merah. Mereka ingin mengambil inisiatif dan terbang ke sarang. Dan kemudian menyergap serta membunuh orang-orang di belakang mereka. Kakak seperguruan kita tidak punya waktu. Ayo cepat pergi. Kakak seperguruan ini adalah sarang bulan merah. Ayo pergi. Tunggu, ada 2 teman yang menunggu kita di sini. Aku tidak. Bejak. Kau tamat kakak seperguruan tertuaku, Yi Shuihan. Dia adalah murid paling kuat dari alam suci Hunyuan. Teknik pedang tingkat langitnya, satu pedang menjadi dewa. Selalu membunuh tanpa jejak. Menyegel tenggorokan saat melihat darah. Saat dia menghunus pedangnya, kau sudah akan menjadi mayat dengan tenggorokan tergorok. Adik seperguruan. Bukankah sudah kubilang, jangan samakan aku dengan sampah. Jika kau benar-benar ingin menyanjungku, maka aku akan segera membunuhnya. Aku akan memberimu kesempatan. Bisa menyanjung kakak seperguruan tertua. Sungguh lebih patut dirayakan daripada mendapatkan ramuan emas bulan merah. Tanya. Tahukah kau apa gelarku di dunia kultivasi? Tidak tahu, dan tidak ingin tahu. Kalau begitu akan kuberitahu saja. Gelarku di dunia kultivasi adalah Dewa Pedang Tunggal. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah membuatku menggunakan pedang kedua untuk membunuh semut sepertimu. Satu pedang sudah cukup. Energi pedang ini memang kuat. Ini benar-benar mengerikan. Kakak seperguruan, hati-hati. Aura penghancur dunia ini benar-benar layak menjadi keajaiban tiada tara dari alam suci Hunyuan. Tidak perlu dikatakan lagi, Yi Suihan adalah jenius sekali dalam 10.000 tahun alam suci Hunyuan. Dia bisa mengalahkan kultivator di atas levelnya kurang dari setahun setelah bergabung. Bakatnya di tahap akhir pembentukan fondasi adalah yang tertinggi. Jika bukan karena menekan ranahnya untuk memasuki sarang bulan merah dengan fondasi Yi Suihan yang mendalam, dia seharusnya sudah lama mencapai tahap jiwa baru lahir. Seorang kultivator pendirian Yayasan Belaka. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari satu pedang terbang menjadi abadku. Seni lonceng emas penggeser bintang bidu. Kekuatan tahap inti emas air memang sangat kuat, tapi sayangnya, aku lebih kuat. Tubuh Nirvana. Apa kau benar-benar mengapa tenggorokanmu tidak tersegel? Seorang kultivator pendirian Yayasan Belaka. Bagaimana kau bisa melepaskan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan tahap akhir pembentukan intiku? Monster macam apa kau ini? Apakah aku berhalusinasi? Kakak seperguruan, itu bukan halusinasi. Aku melihatnya dengan sangat jelas.
Dia benar-benar mematahkan satu pedang 100 tahunmu dengan satu gerakan. Tidak ada yang akan mengira kau bisu jika kau tidak bicara. Satu pedang abadi, apakah ini semua kekuatanmu? Sepertinya aku meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk melepaskan pedang kedua. Untuk mengubahmu menjadi abu dan asap. Pedang tadi, bahkan kultivator pembentukan inti dari alam yang sama, akan sulit menahannya. Dia sebenarnya hanya menggunakan 5 lapis kekuatannya. Sepertinya kekuatan Yisuihan. Benar-benar tak terduga. Mungkinkah kakak seperguruan akan menggunakan dewa pedang terbang melampaui langit? Abadi terbang melampaui langit. Benar sekali. Dewa pedang terbang melampaui langit. Itu diciptakan oleh seorang pendekar pedang suci yang misterius, Qian Fanfa. Sebuah teknik kultivasi tingkat langit kelas tinggi. Teknik ini memadatkan tubuh fisik dan semua energi spiritual. Hingga ekstrem. Memeras pedang terbang dari seluruh basis kultivasi. Berdiri di ujung jari. Pedang terbang itu menggantung tanpa jatuh. Seperti cahaya yang mengejutkan dan kilat yang berkelebat. Seperti pelangi panjang yang melintas di langit. Ketika pedang dilepaskan, itu juga bisa dikendalikan dengan bebas menggunakan jari. Sehingga mencapai alam transenden di mana pedang adalah aku. Dan aku adalah pedang. Kakak senior, apakah ini kompresi ekstrem dari kultivasi? Ya, kita akan menyaksikan sejarah. Menjadi orang pertama yang melihat teknik ini. Kau hanyalah sampah di tahap pembentukan dasar. Kau masih bisa melihat dewa pedang terbang melampaui langitku sebelum kau mati. Kau benar-benar diberkahi dengan keberuntungan besar mati. Jadi makna mendalam dari terbang abadi melampaui langit adalah memeras seluruh basis kultivasi, mengubahnya menjadi pedang terbang ujung jari yang tidak hanya memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi juga bisa terbang bebas mengikuti jari. Hampir mustahil bagi lawan untuk menghindari serangan pedang terbang itu. Ini benar-benar menakutkan. Kakak seperguruan cepat lari. Makna mendalam tertinggi dari ilmu pedang bukanlah mengendalikan pedang dengan alat, melainkan mengikuti jalan agung langit dan bumi, sehingga mencapai alam transenden di mana segala sesuatu bisa menjadi pedang. Aku tidak menyangka pemahaman Yushuihan sudah mencapai tingkat pendekar pedang suci kuno. Jurus ini terbang abadi melampaui langit, mengubah rumput, pohon, dan angin yang mengalir menjadi 10.000 pedang tanpa bayangan. Lin Feng, bahkan jika kau memiliki kemampuan setinggi langit, kau pasti akan terpotong menjadi 1000 keting. Mengapa lambat? Terus-menerus menghindar seperti ini juga bukan solusi. Dengan kecepatan teknik gerakan saat ini, sudah agak sulit untuk menghindari bilah-bilah tajam ini. Apalagi mendekatinya. Tapi aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Sistem, berikan satu pencerahan mendadak gerakan instan. Alam semesta bebas dan santai, segudang teknik mengikuti. Langit tinggi, bumi dominan, bintang bergeser dan meteor berputar. Jadi begitu. Aku sudah memahaminya. Mati. Kekuatan yang begitu menakutkan, bagaikan badai sesaat yang menyapu langit. Jika ini menusuk kakak seperguruan, aku takut dia akan hancur lebur. Pedangmu terlalu lambat. Kalau begitu akan kubuat kau lebih cepat. Apa? Tinju runtuh gunung 100 lapisan. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Mulai sekarang, selama aku, Lin Feng, ada di sini. Kalian dari alam suci Hunyuan. Bisa lupakan tentang menindas kami murid Taisu lagi. Adik seperguruan, ayo pergi. Lin Feng, monster macam apa kau ini? Hanya pada tahap pertengahan pembentukan dasar. Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan yang begitu mencengangkan? Bahkan Yisuihan, jenius terkuat di alam suci Hunyuanku. Bukan tandinganmu. Mungkinkah kau benar-benar reinkarnasi Kaisar Agung Abadi? Tetua Sul, lihat betapa takutnya kau. Orang ini mengalahkan Yisuihan. Itu hanyalah keberuntungan belaka. Anakku hanya perlu mengangkat teori untuk menghancurkannya sampai mati. Jadi, mereka hanyalah beberapa iblis kecil yang datang mencari mati. Hari ini, kalian bertemu dengan kami. Jadi anggap saja kalian sudah membeli tiket ke mata air kuning. Kalian tidak pantas menjadi lawanku. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Kami sengaja menekan kultivasi kami ke tahap pembentukan dasar. Tapi kenyataannya, kami telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Kultivator tahap inti emas, di mata kami, hanyalah mainan belaka. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihatnya sendiri. Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu mati dalam pemahaman.
Kau bahkan tidak punya hak untuk membuatku menghunus pedangku. Sangat kuat. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah keturunan dewa. Menegakkan keadilan di kota Sabab di benua Pharma. Rumput darah kilin ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Kau sampah di tahap pembentukan dasar. Masih dengan sia-sia mencoba merebut rumput darah kilin dari kami. Meskipun itu rumput darah penempa tubuh. Memberikannya padamu untuk dimakan akan sia-sia. Kau masih hanya seekor semut. Jika kau punya nyali, biarkan aku melepaskan cambuk keempat. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kau bahkan tak bisa menahan satu gerakan kupua. Tapi masih berani bicara besar. Aku akan mengantarmu pergi sekarang juga. Bagaimana mungkin alam suci Taisu mengirim seseorang yang selemah dirimu? Merepotkan. Bahkan jika kau menyelamatkanku, aku tidak akan berterima kasih padamu. Benar-benar keras kepala. Apakah kau berterima kasih atau tidak? Itu tidak penting bagiku. Lin Fan, kau adalah rekan satu tim mereka. Aku bertanya padanya di mana temannya. Tapi dia menolak bicara setelah dipukuli lama. Dia benar-benar orang yang keras kepala. Kau, Li Tianxing, memiliki keteguhan hati yang cukup. Bukan aku tidak mau bicara, tapi aku benar-benar tidak tahu. Di mataku, kau sama saja dengannya. Keduanya hanyalah semut. Kau bahkan tidak punya hak untuk membuatku menghunus pedangku. Ingat, namaku Dong Guanji. Aku adalah keturunan dewa. Menegakkan keadilan di kota Sabab di benua Pharma. Meskipun aku sama sekali tidak mengerti, itu masih memiliki sedikit dampak. Terimalah ini. Cepat sekali aku akan serius sekarang. Aku tumbuh besar di kota Sabak sejak kecil, terlahir dengan kekuatan ilahi. Meskipun aku sangat berbakat, aku tidak pernah bermalas-malasan. Untuk meningkatkan alamku, aku pergi ke lembah kematian untuk menggambleng diri. Aku bahkan The pernah ke film was zona kegelapan. translated and Aku membantai narrated Zuma. by M Media. Barulah kemudian aku akhirnya menempa tubuh dengan otot baja dan tulang besi ini. Setelah itu, aku dipilih oleh Balai Dewa Perang. Sejak saat itu, aku memasuki puncak kehidupanku. Sekarang, ayah kaisarku mengerahkan kekuatan seluruh bangsa, melengkapiku dengan perlengkapan tingkat atas. Entah itu bakat atau perlengkapan. Aku yang terkuat. Anakku akhirnya sudah dewasa. Kau akhirnya mengerti upaya keras ayah kekaisaran NMU. Kau harus membunuh Lin Feng. Pertahankan kejayaan keluarga sahabat kita. Aku Putra Syabat. Penaklukan benua roh timun dimulai darimu, Lin Feng. Apakah ini sumur di bulan? Kakak seperguruan, hati-hati. Aku pernah mendengar tentang Dong Guanji. Pada level yang sama di benua roh timur. Sama sekali tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu adalah pedang kuno legendaris yang terkenal. Dikatakan hanya ada satu pedang seperti itu di 3 alam. Ia bisa membunuh tubuh abadi manapun. Tebasan pembuka langit. Apel, pemurnian tubuh Lin Feng benar-benar bisa mencapai alam ekstrem seperti itu. Benar-benar mampu menangkap sumur bulan hanya dengan tangan kosong. Ini terlalu menentang surga. Sepertinya sumur di bulan juga tidak istimewa. Sumur di bulanku. Bagaimana itu mungkin? Ini bahkan bisa menebas tahap inti emas. Tubuh fisik sempurna dengan satu tebasan. Sepertinya kultivasimu masih kurang. Kau terlalu mengandalkan peralatan. Ada apa? Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Tidak menyangka ini kan? Barusan, saat aku menebasmu, aku diam-diam menggunakan cincin paralisis padamu. Cincin kelumpuhan. Cincin paralisis adalah harta spiritual yang sangat licik. Setelah digunakan, itu bisa menyebabkan lawan menjadi lumpuh. Membuat lawan tidak bisa mengerahkan kekuatan spiritual dan tidak bisa bergerak. Tidak menyangka Putra Syabat ini begitu tercela. Bahkan aku merasa malu akan kekalahanku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kakak seperguruan dalam bahaya besar? Tidak menyangka cincin kelumpuhan memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang anak ini mungkin tidak bisa melarikan diri, bahkan dengan saya, pencuri kecil tanpa pengeluaran dari alam suci, kekosongan agung itu. Masih ingin bersaing dengan putra kesayanganku, yang dilengkapi sepenuhnya dengan perlengkapan tingkat dewa. Benar-benar mimpi belaka. Nah, silakan gunakan perlengkapanmu sepuasnya. Biarkan dia melihat keluarga sahabat kita. Kekuatan pay to win. Lin Fan, kau sudah terkena cincin paralisisku. Dalam sekejap, kau tidak akan bisa bergerak. Membuatmu berada di bawah belas kasihanku. Sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu menyaksikan sekali lagi kekuatan cincin kekuatan. Apa ini sekarang? Cincin kekuatan. Cincin kekuatan. Itu adalah batu spiritual yang bisa meningkatkan ki sementara. Dikatakan bahwa memakainya bisa mempercepat sirkulasi lautan ki, sehingga menyebabkan semua kekuatan spiritual di dalam tubuh meledak sepenuhnya. Nilai ki bisa mencapai puluhan kali lipat dari biasanya.
Melihat kekuatan Dong Guanji saat ini, menghancurkan istana secara langsung bukanlah masalah. Lin Feng, tapi dengan semi laut Qi kembali ke kekosongan, itu bisa membuka meridianmu, mempercepat kecepatan sirkulasi laut Qi. Membuka meridian. Aku mengerti. Kalau begitu mari kita coba. Tebasan pembuka langit 10 kali lipat. Seni laut Qi kembali ke kekosongan. Kenapa jadi begini lagi? Bagaimana kau mematahkan cincin paralisisku? Dan sentimen bulan tengahku dengan cincin kekuatan yang terpasang. Peralatanmu sudah habis. Sekarang giliranku. Tinju runtuhan gunung 100 lapisan. Meskipun teknik tinjumu kuat, kau tidak akan pernah bisa menembus zirah iblis surgawiku. Apa? Perlengkapan anakku sangat bagus. Mungkinkah dia dikalahkan oleh orang tak dikenal? Benda apa itu sebenarnya? Apakah semua kutu di kekosongan agung sekarang mulai membuat masalah? Dengan kultivasi setingkat jiwa lahir, aku tetap tak berdaya di hadapan siranya. Bagaimana mungkin tidak bisa menahan satu pukulanmu? Kenapa? Aku sudah mengerahkan segalanya, namun aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Bagaimana kau melakukannya? Mengandalkan peralatan dan bayar untuk menang. Kau tidak akan pernah bisa menjadi master sejati. Lalu bagaimana seseorang bisa menjadi master? Dengan curang. Kalian juga mau mencobanya. Aku tidak menyangka kekuatan anak ini sudah begitu kuat. Setelah pertempuran ini, beberapa alam suci besar kita harus menyatukan kekuatan untuk mengeksekusi anak ini. Setelah memakan rumput darah kirim dan mengaktifkan meridianmu untukmu, dalam waktu kurang dari setengah jam, lukamu akan pulih lebih dari setengahnya. Lin Feng, aku memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Aku tidak menyangka kau masih akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah yang lalu berlalu. Mengapa kita tidak bisa melihat? Iblis bulan merah telah memasang formasi di sarang bulan merah. Jika bukan karena alam suci transenden, kita tidak akan bisa mengintip situasi di dalamnya. Sepertinya iblis bulan merah telah muncul. Iblis bulan merah hanya muncul saat tengah hari. Jika kita melewatkan ramuan emas bulan merah, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Kalian cepat pergi ke pusat The Sarah. film was Jangan khawatirkan translated aku. and Pergi. narrated by Jaga M dirimu. Media. Lin Feng, kau harus mendapatkan ramuan emas bulan merah. Jangan mempermalukan alam suci kekosongan agung kita. Itu iblis bulan merah. Dua ikan lagi yang lolos dari jaring telah datang. Memancingmu ke sarang bulan merah. Memang rencana yang bagus. Kalian berdua adalah yang kubutuhkan. Setelah aku menguras kalian sampai kering, itu akan cukup untuk mengumpulkan 10.000 jiwa kultivator. Pada saat itu, seni abadi bulan merahku akan mencapai alam yang paling sempurna. Tekanan tahap inti emas. Gadis kecil, mari kita mulai denganmu kalau begitu. Tinju runtuhan gunung. Kekuatan tinju yang begitu dahsyat. Aku tidak menyangka bocah, di tahap pembentukan fondasi ini, akan memiliki kekuatan yang lumayan. Namun, kultivasimu tidak bisa melukaiku sedikit pun. Aku tidak menyangka kekuatan iblis bulan merah begitu menakutkan. Jika kita mengklasifikasikan berdasarkan alam, dia setidaknya seharusnya telah mencapai tahap inti emas yang sempurna, atau bahkan setengah langkah jiwa baru lahir. Seni abadi bulan merah. Tinju runtuhan gunung Nirvana. Ternyata ada tubuh Nirvana. Aku ingat terakhir kali aku bertemu seseorang dengan tubuh Nirvana. Tetap saja, Siapa yang kau bicarakan? kau sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tapi hari ini, aku juga tidak bisa mengampuni nyawamu. Seni abadi bulan merah.
Aku akhirnya mendapatkan ramuan emas bulan merah. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya memurnikan senjata ilahi bulan merah. Adik seperguruan, serahkan padaku. Gerakan yang sama itu tidak berguna melawanku. Kakak seperguruan benar-benar mengambil teknik petir Mapal Shinren dan menggabungkannya dengan tinju runtuh gunung untuk membentuk tinju runtuh gunung petir yang baru. Bagaimana bisa ada dua kakak seperguruan? Apa sebenarnya yang terjadi? Seperti yang bisa kau lihat, kamu adalah aku. Aku berada di kekosongan lain, dijatuhkan oleh keadilan. Merenung dalam-dalam setiap hari, tetapi selalu tidak bisa menembus. Sampai suatu hari, saat aku bermeditasi, aku menemukan, ternyata itu karena sehelai indera ilahi tetap berada di benua roh timur. Dan sehelai indera ilahi ini benar-benar berubah menjadi dirimu. Berkultivasi keabadian di puncak emas ungu. Kau bilang aku hanya seberkas indera dewamu. Benar, untuk mencapai Dao Agung. Aku awalnya berniat membunuhmu, untuk memutus 7 emosi dan 6 keinginan. Jadi kau menghancurkan seluruh sekteku. Itu adalah sekte kita. Namun kemudian aku menemukan bahwa kau dan aku selalu menjadi satu entitas. Jika aku membunuhmu, aku juga akan berhenti ada. Hanya dengan kau dan aku hidup berdampingan, aku bisa menguasai segala alam dan mencapai Dao Agung. Jika membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu adalah satu-satunya cara untuk menguasai berbagai alam, maka aku lebih baik bunuh diri dan tidak pernah mencapai Dao Agung. Sehelai indera ilahi pada akhirnya hanyalah sehelai indera ilahi. Itu tidak akan pernah memahami makna sejati Dao Agung. Indra dewa omong kosong macam apa itu? Aku adalah aku, namaku Lin Feng. Lin Feng yang menyelamatkan semua makhluk hidup. Inilah Dao Agung yang ingin kucapai. Kamu, tubuh nirvana setengah matang ini, benar-benar seperti menghantam batu dengan telur melawan tubuh demonik Luoku. Jarak antara kau dan aku, seperti dipisahkan oleh beberapa kekosongan. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Benar-benar sangat bodoh. Kakak seperguruan. Senjata ilahi bulan merah akhirnya The disempurnakan. film was translated Selama and itu dimasukkan ke narrated tengah by sarang M ini. Media. Pada saat itu, 4 tanah suci benua Mirage Spirits akan terpecah menjadi 4. Sialan. Semut hanyalah semut. Sistem menggunakan semua poin pencerahan untuk memahami kitab suci Nirvana. House menggunakan semua poin pencerahan untuk memahami kitab suci Nirvana. Notifikasi sistem, poin pencerahan tersisa. Dao Agung tak terbatas, evolusi surgawi, langit dan bumi. Langit dan bumi kuning mendalam, segala hukum kembali menjadi satu. Aku akhirnya memahami. Bagaimana ini mungkin? Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana kau mendapatkan tubuh nirvana lengkap? Tinju runtuhan gunung 100 kali lipat Nirvana. Kakak seperguruan benar-benar menempa tubuh nirwana sempurna. Selama waktu ini, rahasia apa lagi yang ada yang tidak aku ketahui? Siapa sebenarnya aku? Apalagi yang kau tahu? Lin Fan, kau benar-benar ingin membunuhku sekarang. Tapi aku tahu kelemahanmu adalah adik seperguruanmu, Suan Qian.
Kau baik-baik saja. Kelemahanmu adalah emosi yang tidak berarti itu. Dan adik seperguruanmu. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau memusnahkan puncak emas unguku? Alam melintasi kesengsaraan akhir. Kakak seperguruan. Adik seperguruan, kau bukan tandingannya, cepat pergi. Aku, Wan King, bersumpah akan melindungi kakak seperguruan dengan nyawaku. Cepat pergi. Jangan pernah berpikir untuk melukai kakak seperguruanku. Adik seperguruan, Lin Feng, apakah kau sudah lupa? Siapa yang mati melindungimu di kehidupan sebelumnya? Apakah adik seperguruan ini? Lin Feng, pada saat itu, 4 alam suci agung akan musnah semua. Yang baru saja kau kalahkan hanyalah salah satu klonku. Kau dan aku adalah satu. Kau akan tetap menemukanku. adik seperguruan, ada apa? Tidak bagus. Baru saja, dia memasukkan senjata ilahi bulan merah ke tengah sarang bulan merah, menembus kubah benua roh timur. Tempat ini akan runtuh cepat lari. Di mana ini? Mengapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun energi spiritual? Sistem. Di mana sebenarnya ini? Kau telah diteleportasi ke benua baru. Benua baru. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku hanya bisa membantumu mencapai pencerahan. Kau harus menjelajahi sisanya sendiri. Hai,